datang ke dunia, Yesus terlahir sebagai seorang Yahudi. Orang Yahudi percaya bahwa mereka adalah umat pilihan. Budaya Yahudi mempunyai tradisi panjang dalam penafsiran nubuatan perumpamaan di dalam Alkitab. Dalam menyalin kitab suci, para ahli Taurat harus menghitung secara tepat setiap naskah suci yang disalinnya. Sebab setiap aksara, kata, frasa diyakini memiliki nilai yang membuatnya memiliki arti tersembunyi. Hampir semua nubuatan dalam Alkitab ditulis dengan menggunakan simbol-simbol yang memiliki nilai angka. Tahukah saudara, tahun 2021 adalah setara dengan tahun 5781 dalam kalender Yahudi? Apakah makna tahun ini? Apakah rahasia di balik semua simbol dan angka-angka ini? Perlukah umat Kristen mengetahui dan mempelajari tradisi Yahudi? Melalui kelas STUJK online 21 dan 22 April, Pendeta Agung Wibisana akan menjelaskan mengenai rahasia-rahasia ini. Segera daftarkan diri saudara di dalam kelas ini. Dan jangan lupa pasang pengingat Anda. Juga bagikan informasi ini kepada sebanyak mungkin rekan-rekan saudara. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes adalah 4 kitab Injil dalam Alkitab. Keempat Injil ini menuliskan catatan tentang kehidupan dan ajaran Yesus Kristus. Injil Matius, Markus, dan Lukas memuat banyak kisah serupa dan memiliki alur yang sejalan dan dikenal sebagai Injil Sinoptik. Tidak demikian halnya dengan Injil Yohanes. Sebagaimana kita ketahui, Rasul Yohanes merupakan murid kesayangan Yesus. Kedekatan Rasul Yohanes dengan Yesus digambarkan sebagai murid yang selalu berada dekat dengan Yesus, bersandar kepada Yesus. Kedekatan Rasul Yohanes dengan Yesus yang melihat secara langsung akan kehidupan Yesus tentunya membuat Rasul Yohanes dapat mencatat secara terperinci segala sesuatu tentang Yesus. Sebab Rasul Yohanes pasti sangat mengenal akan pribadi Yesus. Penulisan dalam Injil Yohanes syarat dengan berbagai tanda simbolis dan juga menggunakan majas gaya bahasa metafora, sehingga Injil Yohanes tidak dapat diartikan langsung secara harafiah. Injil Yohanes sangat menarik untuk digali secara mendalam, karena dalam Injil Yohanes banyak mengandung makna yang tersembunyi yang baru dapat dimengerti dengan pemahaman yang mendalam. Rasul Yohanes ingin menyampaikan kepada pembacanya untuk percaya bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, Anak Allah. Pendeta Mangapul Sagala akan menggali keunikan Injil Yohanes dalam 4 pertemuan STUJK online, yaitu pada tanggal 28, 29 April, 5 dan 6 Mei 2021. Dengan tema keunikan Injil Yohanes dibandingkan Injil-Injil lain. Jangan ketinggalan, daftarkan diri saudara segera. Dan ingatlah untuk selalu mengajak sebanyak mungkin orang-orang yang kita kenal agar mereka dapat juga menerima berkat dan dapat semakin mengenal Yesus. Kiranya Yesus semakin dipermuliakan dan disenangkan melalui apa yang kita lakukan. Salam STUJK.
Umat Kristiani adalah umat yang percaya kepada Yesus Kristus. Ketika Yesus datang ke dunia, Yesus terlahir sebagai seorang Yahudi. Orang Yahudi percaya bahwa mereka adalah umat pilihan. Budaya Yahudi mempunyai tradisi panjang dalam penafsiran nubuatan perumpamaan di dalam Alkitab. Dalam menyalin kitab suci, para ahli Taurat harus menghitung secara tepat setiap naskah suci yang disalinnya. Sebab setiap aksara, kata, frasa diyakini memiliki nilai yang membuatnya memiliki arti tersembunyi. Hampir semua nubuatan dalam Alkitab ditulis dengan menggunakan simbol-simbol yang memiliki nilai angka. Tahukah saudara, tahun 2021 adalah setara dengan tahun 5781 dalam kalender Yahudi? Apakah makna tahun ini? Apakah rahasia di balik semua simbol dan angka-angka ini? Perlukah umat Kristen mengetahui dan mempelajari tradisi Yahudi? Melalui kelas STUJK online 21 dan 22 April, Pendeta Agung Wibisana akan menjelaskan mengenai rahasia-rahasia ini. Segera daftarkan diri saudara di dalam kelas ini. Dan jangan lupa pasang pengingat Anda. Juga bagikan informasi ini kepada sebanyak mungkin. Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kita berjumpa kembali dalam kelas STUJK, masih dalam tema yang sama, yaitu The Secret Wisdom of the Prophetic Calendar of Hebrew, yang akan dibawakan oleh Pendeta Agung Wibisana. Baiklah, tanpa berpanjang-panjang, saya akan segera menyerahkan kelas ini kepada Bapak Agung untuk menyampaikan penguraiannya. Biasa, apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan, kita akan membuka sesi tanya jawab di akhir pelajaran. Saya serahkan kepada Bapak Agung untuk memulai kelas ini dan sekaligus juga untuk memimpin kita semua di dalam doa pembukaan. Ya, mari kita siapkan hati kita ya, kita masuk dalam doa. Begitu banyak hal yang kami harus pelajari dalam hidup kami. Bukan hanya hal-hal yang bersifat spiritual, tetapi juga kejadian-kejadian yang kami alami tiap hari, bahkan hal-hal yang kami anggap biasa atau yang luar biasa, hal-hal yang berkaitan dengan sukacita ataupun duka cita, hal-hal yang berkaitan dengan banyak hal yang kami bisa menerima atau kami sulit sekali menerima. Kami tahu Tuhan bahwa semua hal ini ada maksud Tuhan, ada rancangan yang tepat, yang sempurna dan yang mutlak. Karena tangan Tuhan yang mengatur seluruh kehidupan, bahkan yang tidak kami pernah pikirkan. Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa rambut kami yang jatuh pun itu di dalam wawasan dan juga pengawasan Tuhan. Dan tidak ada satu kejadian kami dibiarkan sendirian, khususnya bagi orang-orang yang percaya bersama dengan Tuhan. Dan kami hari ini mau belajar tentang rahasia hikmat dari seluruh ajaran-ajaran yang Kau berikan kepada bangsa Israel, mulai dari ritual yang ada, dan juga festival, hari raya, serta tanggal yang penting, dan juga cara-cara kami merayakan hari-hari besar, sampai kepada rahasia yang terbesar, di mana Kristus harus mati dan disalibkan. Dan itu semua sudah dinubuatkan dengan tepat, dengan persis, dan sangat luar biasa. Dan semua nabi sudah memprediksi dan sudah menubuatkan dengan pas. Dan semua terjadi dengan tepat dan dijalani oleh Anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Maka disinilah Tuhan kami belajar, biarlah hikmat semua dalam perjanjian lama itu akan membimbing kami kepada Kristus, sehingga kami bisa melihat rahasia yang sempurna itu. Dan satu-satunya kunci untuk melihat perjanjian lama adalah kami mendapatkan hikmat yang sejati, hikmat di atas segala hikmat, yaitu Kristus di dalam firman Tuhan, khususnya di dalam penyingkapan perjanjian baru, para rasul dan juga gereja Tuhan sepanjang sejarah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hati kami mohon dibimbing oleh Roh-Mu yang kudus, dan melalui firman-Mu kami akan menapaki semua hal-hal yang berkaitan dengan iman kami, berkaitan dengan perbuatan dan kasih kami yang berasal dari Tuhan. Maka di situ Tuhan sempurnakan kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ini. Amin. Ya, kita akan share screen dulu ya. Nah, kemarin kita ada satu ilmu, karena ada beberapa yang masih perlu dijelaskan ya. Ada yang namanya ilmu gematria. Jadi sebagian besar pola rahasia dan angka yang juga ada lettersnya, ada hurufnya yang menunjukkan satu kaitan satu sama lain, itu tidak terpisahkan. Dan juga di dalam pemikiran orang Yahudi, setiap kali mereka mengeja, membuat satu tulisan dan banyak hal yang berkaitan dengan firman Tuhan, itu selalu ada berkaitan dengan angka-angka dan juga lambang-lambang dari huruf yang ada itu. Jadi huruf Ibrani terdiri dari 22 letter ya, 22 huruf yang hurufnya semua itu huruf mati sebenarnya. Jadi Ibrani itu huruf mati, 22 huruf. Yunani juga kebalikannya, Yunani itu huruf hidup. Jadi kalau Ibrani huruf mati, Yunani huruf hidup. Jadi dua huruf ini dipakai Tuhan dan juga diciptakan Tuhan untuk menjadi dasar pemikiran Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi sistem yang tertutup dan dalam Perjanjian Baru sistem yang terbuka. Jadi ini adalah konsonan, ini vowelsnya. Dan itu menjadi satu kebenaran yang sudah ada di dalam sejarah orang percaya, sejarah gereja Tuhan. Maka kita perlu mencermati. Jadi ilmu gematria ini adalah bukan ilmu yang sembarangan. Juga bukan ilmu cocok-mencocokkan. Artinya itu bahwa mereka sembarangan mencari-cari. Bukan. Mereka punya tekniknya, mereka punya research-nya, mereka punya caranya. Ya, baru-baru ini saya juga baru mendengar bahwa huruf Ibrani yang menyatakan bulan, matahari, dan bumi itu secara perbandingan itu persis sama dengan jarak yang ada dalam ruang angkasa ini. Jarak bumi kepada matahari atau jarak bumi kepada bulan itu di skala itu persis sama. Dari perbandingan angka-angka yang ada membentuk kata Eretz itu kan, terus kemudian bulan, bintang, matahari itu sama. Ya, saya tidak membahas di sini, cuman saya memberitahukan bahwa itu ada dan ada di dalam rahasia angka-angka dan abjad-abjad atau huruf-huruf yang ada dalam bahasa Ibrani, dan itu bisa dipelajari. Dan banyak sekali orang yang tertarik untuk mempelajari ini, dan khususnya orang-orang yang terbeban dengan hal-hal bersifat prediksi masa depan, masa akan datang gitu ya. Dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah memprediksi semua, sudah memberikan firman-Nya kepada Rasul Yohanes di dalam kitab Wahyu dan juga Daniel, serta nabi-nabi seperti Yesaya, Yeremia, Yeskiel juga menubuatkan masa akan datang. Dan yang paling lengkap itu, yang penutupnya adalah kitab Wahyu. Dan itu kitab yang sungguh-sungguh memperlihatkan kepada masa depan bumi dan akhir dari seluruh jagat semesta ini. Ya, siapakah yang memulai, siapa yang mengakhiri, itu Alfa dan Omega. Maka Tuhan Yesus mengatakan itu pada Wahyu pasal pertama dan Wahyu pasal yang terakhir. Dia mengatakan, akulah Alfa dan Omega, akulah yang terdahulu dan yang terkemudian, protos, eskatos, dan akulah yang awal dan akhir. Jadi jelas sekali itu ada. Ya. Jadi semua bisa dipelajari, semua bisa diselidiki, tapi dengan satu disiplin ilmu. Nah, ini kita perlu belajar. Jadi bukan seperti para hamba Tuhan sekarang yang tidak pernah belajar banyak, terus dia mengatakan, saya mau menubuatkan masa depan bangsa Amerika, apa yang terjadi di Indonesia gitu ya. Itu semua tidak ada dasarnya. Tidak ada dasarnya. Itu semua adalah prediksi non-biblika. Non-biblika, tidak berdasarkan pada firman Tuhan. Ataupun secara sembarangan mengambil. Jadi tidak memperhitungkan banyak hal. Jadi ini adalah satu ilmu gematria, ini ilmu yang sudah ribuan tahun sebenarnya ya. Dari awal orang Israel itu sejak dari nabi-nabi ada dan terus bisa turun-temurun ya, dan diturunkan, dan ada bukunya, ada tekniknya, ada caranya, dan juga ada secara akademisnya itu ada pola-polanya semua. Nah, kita tidak ke sana. Nah, saya memberikan contoh beberapa hal yang penting. Gematria itu membahas studi nilai-nilai angka ini
dan bagaimana berkorelasi dengan banyak hal yang tidak pernah kita pikirkan. Contoh gitu ya. Frekuensi musik yang ada di sekeliling kita itu ada angkanya semua. Ada gelombangnya, ada diukurnya. Jadi pengukuran homo mensura, manusia mengukur segala sesuatu, itu karena Tuhan juga mengukur segala sesuatu. Manusia diberikan rohnya, diberikan daya cipta untuk yang setiap manusia ada roh Tuhan, dan roh Tuhan itu roh yang mempunyai kreativitas yang luar biasa, dan salah satunya adalah bisa mengukur segala sesuatu. Jadi kalau kita lihat frekuensi musik, nada, chord, melodi, ritme, itu semua dengan matematika itu berkaitan. Jadi do, mi, fa, sol gitu kan. Do, mi, sol itu kunci C, itu ada tangga nadanya. Dan itu bukan hanya tangga nada secara teori, secara dengar kita musiknya, tetapi secara matematikanya, secara penelitian frekuensinya, itu benar-benar ada. Dan itu mutlak, nggak bisa diganggu-gugat. Dan kenapa dasar daripada warna itu 3 warna, dasar daripada musik itu 3 nada, itu semua dari Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang memiliki 3 pribadi itu. Dan ini semua ada di dalam setiap pengajaran dan juga firman yang sering dikatakan pada nabi-nabinya. Tetapi kita harus tahu bahwa korelasi ini adalah korelasi yang sudah terjadi, baru bisa kita amat-amati, kita pelajari. Sebelumnya kita banyak nggak tahu, dan baru diungkapkan oleh Tuhan, nabi-nabinya diberitahu, baru terungkap. Atau melalui malaikat kepada Daniel, gitu ya, pasal 8, pasal 9, nanti kita bahas sedikit. Nah, itu Gabriel yang diberi amanat atau mandat untuk mengungkapkan rahasia-rahasia ini. Jadi ada malaikat-malaikat yang khusus untuk mengungkapkan tentang masa, kapan, tanggalnya, kapan terjadi. Nah, itu ada. Ya, jadi malaikat-malaikat secara khusus. Boleh dikatakan angel of numbers. Jadi malaikat-malaikat tentang angka-angka dan juga rahasia-rahasia masa-masa dan banyak hal. Dan ini saya beritahukan. Jadi bukan hanya di dalam kehidupan kita dalam firman Tuhan, tetapi secara semesta alam ini itu ada ukuran-ukuran yang sudah mutlak tepat, termasuk dalam tubuh kita, dalam darah kita, semua itu ada susunan semua. Nah, saudara, kalau saudara ingat SMA itu ada periodik kimia, ya, periodik kimia, dan itu ada nilai-nilai semua, dan itu semua adalah nilai yang sudah saklek, sudah mutlak di sini. Jadi gematria sendiri secara inherent itu atau secara umum gitu ya, itu bisa dipakai dan bisa tidak dipakai. Bisa dipakai, bisa tidak dipakai. Dan bukan satu kepastian kemutlakan, tetapi itu mengandung hal-hal yang bisa dipelajari secara keilmuan. Jadi tergantung pada orang menafsirkannya, dan yang kedua adalah apakah Tuhan memberitahukan tentang hal itu yang penting. Jadi apakah ada memang satu hubungan dengan Tuhan, satu utusan dari Tuhan, satu pengungkapan dari Tuhan. Karena semua prediksi itu mengungkapkan kehendak Allah, rencana Allah, kemauan Allah, hati Allah. Baik itu ingin manusia bertobat, ingin kemudian manusia itu harus benar-benar disadarkan gitu kan. Nah, itu ada waktunya, ada masanya. Contohnya begini. Tuhan membuang 70 tahun. Kenapa angka 70 tahun? Dan waktu murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus soal pengampunan, Tuhan Yesus mengatakan 70 kali 7 kali pengampunan. Kenapa kok muncul 70? Kok enggak yang lain gitu? Karena itu sudah merupakan satu kebenaran secara hakiki di dalam kebudayaan dan tradisi orang-orang Israel yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, ini yang sesuai firman Tuhan. Ada tradisi yang adat istiadat yang merusak firman Tuhan dan menolak Tuhan. Ada. Tapi ini yang secara benar. Nah, itu contoh-contoh yang ada. Jadi gematria ini boleh dikatakan numerologi yang dipakai orang Israel rabi-rabi untuk melihat zaman, melihat apa yang terjadi di kemudian hari dan lain-lain. Nah, kita sudah mempelajari Bani Isakar. Di dalam 1 Tawarik 12:32 kita sudah pelajari bahwa Bani Isakar itu ditentukan oleh Tuhan untuk menyingkapkan apa yang harus dilakukan oleh orang Israel, kapan dilakukannya. Nah, Bani Isakar itu diberi keistimewaan
untuk membaca dan memberitahukan bangsa Israel apa yang harus dilakukan waktu-waktu masa-masanya. Nah, ini luar biasa. Dan kita nggak pernah mengkhotbahkan ini tentang Bani Isakar gitu. Nggak pernah. Kita nggak pernah. Nah, kita punya kelemahan di dalam kekristenan itu adalah kita tidak menyentuh hal seperti ini. Karena kita anggap kita kurang percaya diri. Atau mungkin nggak pernah ada khotbah-khotbah seperti itu. Nah, sedangkan gereja-gereja yang sekarang ini itu banyak mengungkapkan khotbah-khotbah, pengajaran-pengajaran berkaitan dengan hal-hal seperti ini yang bersifat nubuatan gitu kan, ramalan ke depan. Itu mereka membuka diri dan menyelidiki itu dan mengajarkannya. Tetapi sayang gereja-gereja yang mengajarkan hal seperti ini itu kurang persiapan, kurang teliti, dan kadang-kadang sangat sembarangan. Jadi ngawur juga gitu ya, dan menyesatkan juga. Sedangkan dari pandangan orang-orang yang berpengetahuan teologi yang dipersiapkan dengan baik, mereka sangat enggan sekali untuk mengungkapkan ini. Padahal itu penting sekali. Ya, saya beri contoh. Tokoh-tokoh di dalam gereja Tuhan yang sejarah gereja gitu ya, Martin Luther, John Calvin, semua gitu ya. Kita pelajari baik-baik. Mereka hampir tidak pernah menyentuh kitab Wahyu dalam khotbahnya. Sedangkan John Calvin itu mau eksposisi kitab Wahyu keburu meninggal dia. Jadi nggak sampai eksposisi. Jadi cuma berapa khotbah gitu dia meninggal. Jadi pada akhirnya nggak terungkapkan. Nah, ini ada sayang juga. Dan termasuk yang baru sekarang ini juga sama. Banyak orang-orang yang tidak memperhatikan hal seperti ini. Sehingga gereja kurang dituntun, jemaat kurang dituntun, akhirnya mendengarkan melalui YouTube, melalui apapun, pengetahuan-pengetahuan yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu mempengaruhi pikiran jemaat, sehingga kita akhirnya ketakutan. Dan juga mungkin terlalu berani dan terlalu nekat gitu kan, bisa juga terjadi seperti itu. Ini buruknya ya kalau kita belajar hal seperti ini. Oke, kita lanjutkan sekarang ya ke materi ini. Saya akan bukain di ini di dalam bentuk numerologi di dalam Alkitab, apakah ini ada? Sangat banyak dan sudah diterima secara umum. Artinya orang-orang Kristen, orang Yahudi juga diterima secara umum. Yaitu angka-angka yang ada di dalam Alkitab. Angka dalam Alkitab yang sering dipakai juga. Angka 3, terus angka 6, angka manusia. 6 itu vau ya, dalam bahasa Ibrani itu adalah angka manusia. Dan itu jelas sekali ada artinya piktogramnya. Angka 3 mewakili kesatuan dari paling terkecil dari suatu keluarga, dari anak, bapak, dan ibu, dan juga kesatuan terkecil dari atom. Kesatuan yang ada dalam kekekalan dalam diri Allah. Nah, itu adalah mewakili pemikiran-pemikiran seperti itu. 7 mewakili kelengkapan pemikiran bagaimana kita harus mengampuni seseorang, itu angka 7 itu dilipatkan. Jadi artinya kamu harus sempurna seperti Allah. Gampangnya seperti itu. Jadi bukan angkanya kita selidiki, itu artinya bahwa kita akan memiliki hati Allah yang juga memiliki sifat Allah. 7 itu menunjukkan jati diri Allah yang tak terbatas itu. Dan juga angka 8, angka kebahagiaan, angka 9 itu angka buah Roh Kudus, angka 10 angka hukum Taurat. Jadi kelengkapan dalam hukum dan yang lain-lainnya, termasuk angka 4 ya dan lain-lain gitu. Angka 12 juga sama. Nah, ini simbol-simbol yang ada. Simbol-simbol yang ada. Kita akan belajar nanti secara khusus yaitu tentang tahun 5781. Jadi 5780 dan angka 1. Nah, dalam kaitan dengan kalender orang Yahudi itu apa maksudnya? Dan mereka sudah mencanangkan itu dan sudah memberitahukannya. Dan saudara bisa membuka di website daripada orang Israel di Yerusalem dan semuanya, itu sudah ada semua. Bahkan videonya sudah banyak. Dan hampir semua nadanya sama, pengajaran sama gitu ya. Nah, mengenal simbolisme dalam angka di dalam seluruh kitab suci adalah cara yang tepat, yang bagus, supaya kita lebih studi Alkitabnya lebih luas dan lebih lengkap gitu ya, memiliki bahasa itu. Dan Roh Tuhan juga memakai hal-hal seperti itu untuk memberitahukan kepada
orang-orang yang belajar firman Tuhan. Jadi kita membutuhkan adalah orang-orang yang dipimpin oleh Tuhan, yang mempunyai ketelitian, mempunyai kerendahan hati, dan takluk kepada otoritas Alkitab. Yang paling celaka adalah orang-orang atau hamba-hamba Tuhan yang seringkali memprediksi, menubuatkan itu. Mereka tidak memakai dasar Alkitab sebagai otoritas tertinggi. Itu. Yang kedua, mereka memakai Roh Kudus yang bertemu dengan dirinya, sehingga otoritas Alkitab itu dikalahkan dengan pertemuan pribadi hamba Tuhan itu dengan Roh Kudus atau dengan Tuhan Yesus langsung. Sehingga Alkitab itu jadikan semua jadi buah kesalahan tafsir, terus kemudian kesalahan dari hal-hal yang bersifat itu sembarangan, yang tidak tepat gitu ya. Di situ. Oke. Nah, kita lanjutkan. Nah, kita akan melihat ini, bukti di dalam Alkitab ya, bukti dalam Alkitab. Kita baca Daniel pasal 8. Daniel pasal 8. Ini ketutup. Daniel pasal 8. Ya. Ada peranan malaikat Tuhan menjelaskan dan menolong untuk mengungkapkan makna masa depan. Apa yang akan terjadi. Ya. Daniel khususnya dengan Nebukadnezar, khususnya dengan Belshazzar, anak Nebukadnezar. Itu juga sama, mengalami mimpi yang juga ditunjukkan kehancuran kerajaannya. Mulai dari papanya sampai kepada dia. Dia juga akhirnya dibinasakan Tuhan langsung. Ya, karena menyamakan diri dengan Tuhan atas segala Tuhan. Itu ada dalam kitab Daniel. Saya akan baca kitab Daniel pasal 8 ayat 16. Ya, perhatikan. Perhatikan baik-baik. Ayat ke-15 ya. Daniel 8 ayat 15. Sedang aku Daniel melihat penglihatan itu dan berusaha memahaminya. Maka tampaklah seorang berdiri di depanku yang rupanya seperti seorang laki-laki. Itu malaikat. Dan aku mendengar dari tengah sungai Ulai itu suara manusia yang berseru. Gabriel, jadi ini siapa nggak tahu ini ya, rupanya seperti rupa manusia seorang laki-laki, dan memerintahkan kepada Gabriel. Dan banyak orang percaya ini adalah praeksistensi Yesus yang awal, tapi tidak jelas, ya, tidak bisa dipastikan. Malaikat ini, orang ini memerintahkan kepada Gabriel yang juga malaikat, buatlah orang ini memahami penglihatan itu. Jadi Gabriel lah, malaikat lah, yang membuka pikiran akal budi dari Daniel. Jadi Daniel butuh bantuan apa? Satu kemampuan berpikir, satu kemampuan dari malaikat untuk menjelaskan kepada dia. Jadi ini ada tanda petik kursus surgawi malaikat kepada Daniel. Tentang apa? Tentang gematria atau tentang saat-saat kapan terjadi, dan apapun yang akan terjadi. Dan ini luar biasa. Kenapa luar biasa? Kita jarang mengutik-utik hal seperti ini. Ini dalam Daniel. Dan terjadi 2 kali. Kita lihat pasal yang ke-9 ayat 21. Pasal 9 ayat 21. Ya, demikian. Sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel. Jadi Gabriel itu dia berdoa, Gabriel itu datang. Datang kepada Daniel. Dan perhatikan baik-baik. Terbanglah dengan cepat ke arahku. Dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu pada pasal 8. Pada waktu persembahan korban petang hari. Nah, apa yang terjadi? 22. Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku. Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. Untuk memberikan pencerahan. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman. Maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu sebab engkau sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. Dan kemudian terus seterusnya. Jadi jelas sekali ada yang menolong manusia untuk membuka kebenaran-kebenaran nubuat ataupun mimpi-mimpi yang ada pada raja Nebukadnezar atau Belshazzar atau raja-raja yang lain yang tidak tahu artinya, itu dibukakan dengan pertolongan siapa? Dengan pertolongan Tuhan. Jadi bukan Daniel. Daniel tidak mampu mengungkapkan itu. Tapi malaikat itu memberi akal budi kepada dia, memberi pengertian, dan baru dia tahu apa yang akan terjadi di depan begini-begini dan tepat pasti. Dan ini bedanya dengan
nubuatan-nubuatan yang terjadi di gereja sekarang. Kenapa? Mereka asal ngomong sembarangan dan mereka tidak bertemu dengan satu kekuatan ilahi yang menyingkapkan hal itu, yang membukakan hal itu dengan lambang-lambang yang ada semuanya. Sedangkan bangsa Israel, khususnya orang tradisi Yahudi, kebudayaan Yahudi, mereka sudah memiliki tools-nya. Sudah memiliki tools-nya apa? Yaitu gematria tadi dan juga firman Tuhan yang mereka terima. Dan mereka kemudian melihat itu semua. Rabi-rabi itu belajar bagaimana melihat masa depan. Dan mereka bukan ngawur, tapi mereka melihat, mempelajari, dan bagaimana menafsirkan itu. Bisa salah, bisa. Dan bisa benar, bisa. Gitu ya. Jadi itu terjadi benar, berarti mereka benar. Kenapa? Terjadi sesuai dengan apa yang dilihat oleh mereka dalam pengertian menafsirkan firman Tuhan. Jadi bukan di luar firman Tuhan. Nah, ini yang terjadi. Kita akan melihat sekarang. Mikael, ya ini Mikael. Daniel 10, nah ini Mikael ya, Michael. Daniel 10 ayat 13. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Jadi Mikael. Jadi ini yang terjadi 21 ya. Namun demikian aku akan memberitahukan kepadamu apa yang tercantum dalam kitab kebenaran. Tidak ada satupun yang berdiri di pihakku dengan tetap hati melawan mereka kecuali Mikael pemimpinmu itu. Pasal 12 ayat 1. Pada waktu juga akan muncul Mikael pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab kehidupan, kitab itu. Ya, dilindungi oleh Tuhan. Dan siapakah yang memproteksi, malaikat yang memproteksi adalah Mikael yang berperang bagi bangsa Israel, yang mengalahkan banyak sekali orang Kanaan pada waktu peperangan yang berhadapan dengan zamannya Gideon gitu ya. Itu semua adalah fungsi daripada Mikael. Ini malaikat-malaikat ada peranannya masing-masing. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan belajar secara teknis ya, secara teknis. Jadi tahun 5781. Jadi ini metode yang kita buat ini adalah ada beberapa, ada 3 metode ya, ada 3 metode besar. Jadi yang pertama 5781 seperti kita mengerti angka-angka yang dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dalam bahasa Ibrani-nya 5 itu adalah hurufnya adalah He. 7 itu Zain. Ya, 7 Zain. Tetapi karena ini 700 itu ada khusus bangsa Israel itu punya dinamakan sufi. Jadi suffix yaitu nun suffix. Jadi itu bentuknya adalah satu garis seperti ada kecil sedikit terus panjang. Itu huruf akhir dari nun itu memanjang ke bawah. Jadi tidak ada bengkoknya. Nah, itu 700, angka 700. Tetapi secara tujuhnya adalah zain dan itu bisa ditafsirkan nanti bagian yang kedua. Dan kemudian 80 itu adalah angka P. Terus 1 itu alef. Nah, dari angka ini kita mendapatkan satu gambaran yang jelas dan menurut tradisi Israel, kalau kata-kata ini digabung, angka ini digabung, itu menunjukkan kepada, menurut tradisi mereka adalah satu binatang seperti kuda Nil. Satu binatang yang besar. Jadi sesuatu yang menunjukkan satu kekuatan yang hebat sekali. Nah, kekuatan itu adalah kekuatan yang menyertai bangsa Israel untuk apa? Menghadapi kesulitan-kesulitan selama mereka mengalami krisis. Nah, contoh yang luar biasa. Beberapa hari ini saya mendengar bahwa di Israel vaksinnya itu berhasil. Dan belum ada di negara manapun yang sesukses di Israel. Dan dari manakah itu vaksin itu, penemuan itu? Saya percaya bahwa mereka sudah punya risetnya dan bagaimana mereka bergabung dengan Amerika, dengan negara Eropa, dan mereka sudah tidak memakai masker lagi yang ada di Israel. Mereka sudah bebas dari hal seperti itu karena vaksinnya sudah langsung udah lebih daripada 60% atau 70%. Mungkin sekarang udah lebih banyak lagi.
Nah, ini kita melihat bahwa bangsa Israel itu ada kekuatan yang luar biasa, Tuhan lindungi. Bukan satu keistimewaan yang bangsa lain dibuang oleh Tuhan, bukan. Karena mereka memiliki pola hidup dan pola berpikir itu risetnya luar biasa, pola-pola untuk menghadapi kesulitan itu mereka sudah terbentuk ribuan tahun. Mereka mengalami penderitaan-penderitaan yang luar biasa, dimusuhi bangsa-bangsa, dan mereka sangat terlatih dengan keadaan seperti ini. Sedangkan kita jauh dengan bangsa Israel atau bangsa-bangsa lain. Nah, Israel itu sudah kayak orang itu sudah terbiasa dengan hal-hal kesulitan-kesulitan seperti itu. Dan mereka banyak sekali penemu yang berasal dari bangsa Israel, orang Yahudi. Saudara perhatikan baik-baik, semua penemu-penemu itu hampir 80% lebih orang Yahudi semua. Penemu kimia, fisika, apapun, ekonomi. Belakangan ini banyak orang-orang yang muncul dari bangsa-bangsa lain. Tetapi sebenarnya itu hampir semua itu orang Israel. Kenapa kok dipegang orang Israel berpuluh-puluh tahun? Nobel dan semuanya itu sebabnya apa? Karena pola hidup, pola disiplin, dan pola karakter hati mereka, sifat mereka, moral mereka, itu sudah tinggi sekali. Sudah melebihi dari bangsa-bangsa yang lain. Sudah terlatih dan dilatih oleh Tuhan. Dan ini kita harus sadar ini ya. Dan semua yang ada di tangan kita, komputer semua ini semua adalah orang-orang yang dari keturunan Yahudi. Ya, baik itu Google, baik itu Facebook, semua itu semua mau tidak mau kita harus akui bahwa itu berasal dari berkat Tuhan melalui bangsa Yahudi. Dan ini kita bersyukur dengan hal itu ya. Tetapi juga ada bahayanya. Kita ingat bahwa bangsa yang dipilih Tuhan itu adalah bangsa yang menolak Tuhan. Nah, ini kita harus hati-hati di situ. Nah, ini satu penjelasan. Jadi kata-kata yang 5.780 tambah 1, itu kalau dispasi di sini ya, kalau diberi spasi, itu jadi he yofi. Artinya apa? Satu keindahan di dalam kita mendekatkan diri kepada he-nya. Jadi he-nya itu alefnya. Itu kemudian dipisahkan dengan satu unsur nafas kehidupan. Jadi khususnya angka 5.000 itu dipisah sedikit dan kemudian itu menjadi yofi. Yofi itu artinya keindahan. Jadi di balik seluruh tantangan kehidupan manusia, Tuhan sediakan keindahan. Dan ini cara berpikir mereka udah terbiasa seperti ini. Dan kita belum sampai ke sana karena huruf-huruf kita, ABC kita tidak menceritakan makna apapun. A ya A, B ya B gitu kan. Nah, mereka tidak. Kalau saudara mau meringkas seperti orang China, meringkas bahasa Taiwan itu menjadi bahasa yang simple, jadi bahasa Beijing itu juga membutuhkan ahli bahasa. Mungkin bahasa Indonesia di masa mendatang perlu untuk diringkas supaya orang lebih cepat belajar dan diberikan keunikan-keunikannya. Kita belum berpikir ke sana. Tapi bangsa Israel sudah memikirkan itu dan sudah final. Dan mereka sudah memiliki itu ya. Jadi ini yang kita pelajari. Jadi keindahan di balik seluruh pergumulan yang ada, bagaimana nanti kita akan pelajari ini. Nah, ya. Nah, kita pelajari satu-satu. He yod itu artinya bahwa ribuan. Jadi yod itu puluh itu ribuan. Jadi saudara, kalau saudara melihat ada angka-angka ribuan dalam kitab Wahyu, saudara harus tahu bahwa itu adalah angka multiplikasi. Jadi angka berlimpah-limpah. Jadi 144.000. Nah, itu artinya bahwa bukan arti orangnya literal 144.000 orang. Bukan, itu bukan literal. Tetapi itu adalah 12 kali 12 kali 1.000. 144.000. Artinya adalah satu bangsa yang diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah di sana. Itu arti dari gematrianya, arti dari cara berpikir orang Israel. Ya, itu he. He itu artinya nafas. He itu artinya yang awal. Nah, kemarin saya jelaskan tentang yod atas dan yod bawah. Kemudian ada vau atau manusia dan juga artinya adalah kail, ungkit atau hook yang bisa mencantolkan, mengaitkan yang tak terbatas, yod yang di atas, sofis kemarin, dan kemudian yod yang di bawah adalah yang berkaitan dengan bumi. Itu harus ada pengantaranya, yaitu manusia, vau, angka 6. Jadi kalau dijumlah 10, 6, 10 itu 26. Yahweh juga sama, itu he, yod, he, dan juga itu angka dijumlah
5, 5, yod itu ada 10, 5, dan kemudian 6, 26. Dan semua itu sama. Antara Alef dengan Yehova itu sama. Akulah Alfa. Akulah ya Allah ini. Akulah aku sebenarnya. Dan itu ada cara berpikir orang Yahudi. Kalau dibukakan oleh Tuhan, orang Yahudi itu pasti bertobat semua. Ya, tapi karena belum dibukakan. Jadi he yod itu artinya 5.000. Terus kemudian 700. Nun sufiks, ya. Sufiksnya itu 700. Kemudian P artinya mulut, dan juga arti daripada kebijakan yang ada melalui perkataan-perkataan kita. Dan Alef artinya kuat, kekuatan, kuasa, kepemimpinan atau leader yang akan menentukan. Jadi ini nanti yang akan menghancurkan, yang akan merobohkan, membangun itu adalah pemimpinnya Alef. Jadi pemimpinnya salah, itu bangsa itu akan jatuh. Pemimpin benar, bangsa itu akan benar. Dan ini seperti itu, ya. Dan kita akan lihat ini. Kemudian, nah sekarang kita lihat perangkanya, perangka. Yang kedua, 5, 7, 8, 1. 5 itu he, 7 itu zain, 8 itu het. Het seperti he tapi dia nempel atasnya. Ya, het. Dan kemudian alef. Nah, ini yang paling sederhana, 5, 7, 8, 1. Artinya di dalam mempelajari ini, he itu melihat ungkapan satu pandangan ke depan dan pandangan bagaimana masa lalu kita, masa sekarang, masa mendatang itu di dalam pandangan Allah, di dalam kekuatan kedaulatan Tuhan. Itu ungkapannya sangat jelas. Merupakan satu jendela sehingga kita bisa melihat keabadian. Kita bisa melihat rancangan Tuhan adalah kebaikan bagi kita. Nah, zain itu artinya kaki. Ya, juga artinya senjata, pedang, kelengkapan untuk mengerjakan apa yang ada di he tadi. Apa yang Tuhan perintahkan pada kita, kita diberi kekuatan untuk menjalankan itu. Dan het. Artinya, saudara, itu adalah satu yang harus memiliki terobosan-terobosan, satu kreasi. Di luar daripada kebiasaan kita, bukan hanya di dalam, kita diminta untuk keluar, mengerjakan itu bukan dengan pola-pola kita yang lama. Maka bangsa Israel itu bangsa yang kreatif, yang menemukan banyak hal, cara berpikir mereka menerobos, dan semuanya itu dari het, unsur kata ini, memiliki arti itu. Dan kemudian alef, dan harus mencari pemimpin yang akan memimpin baik itu rumah tangga kita, pekerjaan kita, gereja kita, kemudian masyarakat, terus negara kita, bangsa-bangsa. Nah, itu menentukan sekali. Ya. Dan yang bisa tahu rahasia ini siapa? Ya bangsa Israel. Orang-orang kan nggak ngerti semua. Dan kita pelajari, ya sekarang kita bisa ngerti. Artinya seperti itu. Nah, cara lain yang ketiga, yang lebih bias itu, yang kadang-kadang bisa banyak salahnya adalah dengan menambahkan 5, 7, 8, 1. Jumlahnya 21. 2 tambah 1 adalah 3. Dan kembali kita lihat, jadi makna yang terkait dengan angka 3 berlaku untuk tahun 5, 7, 8, 1. Artinya apa? Bahwa kita harus mempertahankan unsur-unsur yang berkaitan dengan angka 3. Jadi angka 3 itu punya makna, yaitu kekuatan yang ada, yang selalu mengaitkan kita satu dengan yang lain. Ya, ini boleh dikatakan kalau kita bisa melihat dalam iman Kristen itu adalah kasih kepada Allah, kepada sesamamu seperti dirimu. Itu kekuatan yang luar biasa, yang tidak bisa diganggu-gugat. Dan itu harus ada kesinambungannya. Jadi kita nggak bisa cuma mengasihi Tuhan, tidak ada buktinya pada mengasihi sama manusia. Atau kita baik pada manusia, memberikan sembako, berbuat baik, tapi kita tidak pernah mengerti Tuhan yang benar. Itu pun sia-sia. Atau kita mengasihi diri kita melebihi siapapun. Wah, itu lebih bahaya lagi. Jadi ini kita diberitahu oleh Tuhan tentang ketiga hal ini yang berkaitan dengan kasih yang sempurna itu. Dan kita harus benar-benar melihat semua yang ada, yang sudah ada. Jadi kita tidak mencari tafsiran di luar daripada penjelasan-penjelasan yang ada dalam gematria ini, yang ada dalam angka-angka yang sudah disusun dan sudah paten seperti itu. Jadi tidak bisa ada seorang hamba Tuhan kemudian menafsir dengan cara dia sendiri, tidak dengan cara yang ada dalam Ibrani dan unsur-unsur huruf-huruf Ibrani, angka-angka itu, kita pasti akan jauh lebih sesat. Kalau kita sudah belajar ini pun bisa salah, apalagi yang tidak memakai hal seperti ini, itu jauh lebih bahaya sekali. Ya.
Dan apakah nanti kita diizinkan memakai hal seperti ini sebagai dasar iman kita? Nah, kita akan belajar ini ya. Oke. Saya akan melihat kepada gini. Ya, kita lihat ini, gambar ini. Perhatikan baik-baik, ya, perhatikan baik-baik. Alef itu secara tulisan buku ya, itu bentuknya yod, terus kemudian vau, bawahnya ada yod, jadi yod dua ya. Dan kemudian bentuk kursifnya itu satu dengan C yang nyambung itu bentuk kursif. Atau bentuk artinya itu bentuk tebal ya, jadi huruf tebal itu bold itu. Kalau pakai rasi, beberapa rabi yang mengerjakan itu mereka memakai alef dengan cara seperti ini, ya, cara seperti ini. Terus tulisan tangan, nah seperti yang di tengah ini. Ini tulisan tangan itu nggak bisa kayak banyak mungker-mungkernya gitu ya. Itu bahasa yang kayak orang Chinese itu ada tulisan-tulisan khusus pakai kuas gitu ya. Nah itu yang huruf-huruf yang book tadi. Itu sangat bagus sekali. Kalau tangan, hand, itu tulisannya seperti ini. Garis gini aja. Jadi sederhana sekali. Nah, angkanya adalah 1. Terus suaranya adalah A. A ini sebenarnya bukan vokal, tapi huruf mati. A. Gitu ya. Literal meaning, piktogramnya, itu yang menunjuk kepada ox atau bull. Jadi lembu atau sapi. Ya, lembu atau sapi. Dan simbolik meaning-nya adalah strength, leader first. Atau yang pertama, leader dan first gitu ya. Dan itu yang diutamakan, alef gitu. Nah, ini dari kata ini kita bisa melihat bahwa tahun sekarang ini kita berada di tengah-tengah. Jadi 2020, 2021 itu bagi bangsa Israel dari mulai September 2020 sampai bulan Agustus 2021 itu adalah tahun 5781. Artinya apa? Nah, nanti kita akan lihat ini. Jadi, semua dimulai dari perubahan dan pertumbuhan, perbaikan, pemulihan, termasuk pemurnian, itu dimulai dari yang pertama adalah pemimpinnya. Kekuatan yang ada di dalam negara itu, kekuatan yang ada di dalam hidup kita. Kekuatan ada di dalam setiap apa yang kita andalkan di sana. Ini secara umum ya. Kalau diri kita kan Kristus yang kita andalkan. Kekuatan kita adalah Kristus. Dasar kita Kristus. Terus kepala kita Kristus. Dan itu kita jelas. Kita nggak terlalu melebar kemana. Karena kita sudah ada penjelasan secara saklek dari perjanjian baru. Nah sekarang kita pelajari adalah pay. Kalau dikasih titik menjadi V. Ya, dot di dalam itu. Nah kita lihat kursinya seperti ini. Terus boldnya seperti ini. Dan rasinya, tulisan-tulisan yang rabbinik itu seperti ini, kemudian tulisan tangan yang sederhana seperti ini, artinya 80. P. Nah, saudara, ini artinya apa? Mulut. Mulut artinya berbicara, membuka kata-kata yang berkaitan dengan apa yang dilihat dan apa yang ada dalam hati. Jadi huruf P ini, sebelum huruf P itu huruf ayin. Ayin itu mata. Jadi mata barulah kamu bisa ke mulut. Dan kemudian dari produksi dari hati yang berhati-hati itu, maka mulut itu akan mengucapkan apa yang akan terjadi di dalam pandangan kita, itu menjadi satu jaminan dari penyertaan Tuhan. Jadi membicarakan, membuka hati kita, membuka suara kita, dan kemudian menyatakan kata-kata kita. Nah, karena di depan ada alef, alef yang artinya juga kebijakan kedaulatan Tuhan, maka kita tidak boleh mendahului apa yang sudah Tuhan sampaikan, apa yang sudah Tuhan nubuatkan. Jadi contoh-contohnya banyak sekali. Kemarin saya memakai contoh Elia. Nah, hari ini saya memakai contoh Ayub gitu ya. Ayub artinya apa? Ayub banyak berbicara apa yang terjadi pada diri Ayub. Satu kesengsaraan, penderitaan yang menyakitkan dan tubuhnya yang penuh dengan sakit penyakit sampai kepada tulang-tulangnya itu. Dia kemudian diberi hikmat oleh mulut-mulut dari teman-temannya, dari teman-temannya. Dan Ayub menerima itu, dan Ayub juga mengatakan kembali, dan mereka yang menuduh Ayub kemudian membela diri bahwa dia tidak bersalah. Jadi P dengan P, mulut dengan mulut berdebat gitu kan. Dan apakah ini adalah kehendak Tuhan? Merupakan satu keinginan Tuhan? Enggak. Teman-teman Ayub atau
mulut-mulut dari teman-teman Ayub itu semua kebohongan-kebohongan, itu kesalahan-kesalahan. Secara kenapa saya katakan kesalahan? Karena secara kebenaran mereka tidak menyatakan kebenaran. Dan bahkan Tuhan pada akhir cerita ini akan membinasakan teman-teman Ayub ini. 4 teman Ayub akan dibinasakan. Dan yang bisa menolong adalah Ayub yang sudah bertobat. Seperti Petrus yang sudah bertobat. Kuatkanlah dan murnikanlah atau pulihkanlah teman-temanmu. Kamu juga dipulihkan. Petrus juga sama. Ayub juga sama. Jadi waktu Ayub dipulihkan Tuhan, maka Ayublah yang akan memulihkan teman-temannya. Dan Tuhan meminta supaya Ayub mendoakan teman-temannya. Kalau tidak, itu teman-temannya dibinasakan Tuhan. Benar-benar dibinasakan Tuhan. Karena mulut mereka itu bukan kebenaran. Mulut mereka adalah itu kesalahan. Mulut mereka adalah kebohongan. Dan apa yang mereka bangun secara moral, secara pengetahuan mereka, itu tidak seperti yang Tuhan inginkan kepada Ayub. Dan kemudian Tuhan pada pasal 38 sampai 42 dan seterusnya, kita lihat apa yang terjadi. Ayub menutup mulutnya dan dikatakan aku menutup mulutku. Jadi Alef dengan P, kedaulatan Allah yang membiarkan dan mengizinkan apa yang terjadi pada Ayub. Ayub kemudian berhikmat tidak membantah Tuhan, tidak menolak apa yang terjadi. Tapi dia sebagai manusia tetap dia mengeluh hal ini. Wah, aku nggak apa-apa, kenapa terjadi seperti ini? Karena menurut Alkitab, bahwa orang-orang benar diberkati Tuhan, disertai Tuhan, sehat semuanya. Nah, kenapa saya sudah melakukan yang baik dan sudah benar-benar memuliakan Tuhan, kok saya mengalami ini? Itu kita diminta untuk tutup mulut. Kenapa? Karena kita nggak tahu jawabannya. Yang tahu adalah Tuhan. Maka Tuhan menantang Ayub sebagai seorang pria, aku menantang engkau. Ngomonglah kamu sekarang. Tuhan kemudian membukakan bagaimana dia menciptakan alam semesta ini. Ayub bungkam mulut. Dia nggak berani ngomong. Dia mengatakan bahwa aku berdosa dalam debu dan abu. Ini. Jadi Alef dengan P. Nah, kemudian kita melihat sain ya, mewakili angka 7. Tapi ini bukan angka 7 karena 700, dia menjadi nun sufiks, ya, nun sufiks. Jadi arti daripada nun adalah bergerak seperti ikan yang terus bergerak, ya. Activity atau life. Jadi kita perhatikan sekarang hubungannya ini. Karena bersifat ratusan, berarti kegiatan itu kegiatan yang sangat banyak sekali, nggak terhitung. Dan itu angkanya adalah angka 7, angka yang kegiatan yang seperti nggak bisa dihentikan gitu ya, kegiatan kita semua. Maka kita harus memulai semua ini dengan mulut yang tertuju kepada kehendak Allah. Semua kepada kehendak Allah. Sehingga kehidupan kita, aktivitas kita itu tidak salah untuk berbicara dan melanggar kedaulatan Allah, pimpinan Allah. Dan kita harus mau melakukan ini. Dalam kegiatan apapun, saudara-saudara harus mencoba dan sungguh-sungguh untuk datang pada Tuhan, merendahkan diri, dan meminta supaya mulut kita itu mengerti akan kekuatan kedaulatan Tuhan, mengerti akan kebaikan Tuhan. Sehingga waktu kita bicarakan, kita tidak membicarakan apa yang menjadi keluhan kita, tetapi apa yang menjadi penyertaan dan kekuatan Tuhan berikan pada kita. Jadi bukan penderitaan yang saya pamerkan, tetapi kekuatan Allah yang menyertai saya dalam penderitaan, dalam kegiatan saya, itu menjadi kekuatan saya, andalan saya, alef saya, mulut saya, P saya. Dan itu adalah hidup saya, menjadi satu bentuk daripada akhir daripada nun. Jadi sufiks daripada nun. Nah, saudara, di sini kita melihat di belakang semuanya itu, ya, kita mundur kembali di belakang semuanya itu adalah yod. Artinya kelipatan puluhan dan ribu. 5.000. He itu nafas. Bisa dikatakan sebagai pintu, jendela, atau boleh dikatakan ini, coba kita lihat ya. Nah, kita lihat ini. Jadi he ini dilambangkan sebagai jendela, window, atau fence. Apa artinya? Bahwa itu akan menyingkapkan. Jadi 5.000 ini adalah tahun yang akhir bagi orang Israel. Jadi nanti 6.000 itu dipercaya oleh mereka, itu adalah tahun yang akhir. Jadi orang Israel sekarang kurang berapa? 5.781. Jadi kalau 6.000, saudara hitung aja. Jadi 9, 1, 2. Jadi 219
tahun, 219 tahun. Dan 6.000 itu akan genap. Dan bagaimana dia menghitungnya? Itu semua ada perhitungannya orang Israel. Itu sejak dari Adam dan Hawa, keturunan yang pertama. Silsilah daripada Tuhan Yesus semua itu ada silsilah dan sudah dihitung. Raja ini tahun berapa bertata, ini zamannya Ahasiweros, zamannya Raja Yoas, dan raja-raja yang ada semua itu semua ada hitungannya, sejarahnya ada semua. Dan dihitung secara kalender semua, itu sudah lengkap semua. Dan mereka kemudian memakai 5.781 tahun 5.781. Kalau kita kan masih 2000 Masehi, 2021. Jadi ke belakang kita 4.000 kurang kita nggak tahu. Tapi mereka punya sampai jauh ke belakang. Jadi kita nggak paham ini, nggak bisa mengerti ini. Dan itu semua adalah cara Tuhan memelihara bangsa Israel yang sampai pada akhir zaman nanti akan disingkapkan semua kejadian ini. Ya, ini adalah satu rahasia besar. Jadi Yod di sini artinya aja 10 kelipatan untuk menyatakan Tuhan akan membukakan dengan tangannya itu ya, dengan perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam tahun 5.000 ini Tuhan itu memamerkan satu kuasa yang luar biasa. Satu, kalau kita lihat satu mata yang dibukakan, kita akan melihat betapa hebatnya Tuhan menguasai jagat semesta, alam yang tidak terlihat dan alam yang dibawa pun dalam kondisi Tuhan yang cengkram semua, Tuhan yang kendalikan, Tuhan yang kontrol semuanya. Dan itu adalah Yod 5.000. Nah, saudara, ini pola berpikir yang sangat unik sekali di dalam orang-orang Yahudi gitu ya. Dan kita sudah menerima ini dan nanti kita lihat apakah ini bisa sesuai dengan apa yang kita alami. Semua kebenaran ini adalah kebenaran umum yang diakui oleh orang Israel dan itu bisa menjadi juga satu pengajaran hikmat bagi kita. Dan ini tidak ada salahnya. Kebenaran ini tidak ada salahnya. Cuman masalahnya adalah ini belum masuk dalam Mesias yang sempurna. Penggenapannya belum ada. Jadi semua tanggal Alef, P, Zayin semua itu angka-angka dan huruf ini semua itu belum mencapai titik puncaknya. Karena bangsa Israel tidak percaya pada Kristus. Ini yang merupakan satu rahasia yang dibukakan oleh Paulus. Nanti kita akan pelajari. Ya. Oke. Kita akan buka di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga. 2 Korintus pasal ketiga ayat 12 sampai 16. Ini satu kunci. Ya, satu kunci. Jadi apa yang dipaparkan gitu, yang diajarkan dan pengetahuan dari gematria dan juga penafsiran-penafsiran tentang kalender Yahudi. Setelah itu tidak bertentangan dengan kebenaran dalam Alkitab. Karena semua ada dalam Alkitab. Dan hal-hal yang bertentangan adalah yang tidak sesuai dengan Alkitab. Nah, sekarang saya akan bacakan ini. Ini Paulus yang dulu orang Yahudi sekarang meninggalkan itu dan dia menyatu dengan perjanjian yang baru di dalam Kristus. Ini tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Ya. Demikian. 2 Korintus pasal 3 ayat 12. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Ya, pengharapan pada siapa? Pada Injil Kerajaan Allah, pada Yesus Kristus. Perhatikan, ayat 13. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel tidak melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Jadi Musa pun itu menutupi dirinya, menipu dirinya. Kenapa? Karena kemuliaan Allah tidak ada, dia pakai tutup, ya, pakai selubung itu. Supaya orang berpikir Musa masih punya kemuliaan Tuhan. Musa masih di bawah kuasa penyertaan Tuhan yang hebat itu. Jadi mukanya bercahaya gitu. Nah, ditutup. Walaupun tidak percaya, orang nggak berpikir, oh ini sudah kemuliaan Tuhan sudah meninggalkan Musa gitu. Cahayanya sudah. Nah, bagi Musa itu penting kenapa? Karena bagi dia kepercayaan dan bersandar kepada hal-hal yang bersifat spektakuler, yang ajaib itu Musa pun ikut di sana. Musa pun mengandalkan itu. Padahal sudah tidak ada gitu ya. Nah, ini satu kelemahan dari Musa. 14. Ya, cahaya itu sementara. 14. Kalau Kristus itu selamanya. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Nah, ini dilambangkan dengan pikiran Musa dengan cara menutup selubung karena kemuliaan tidak ada.
Nah, ini dilambangkan dengan Paulus mengatakan ini, tetapi pikiran mereka, orang-orang Yahudi itu yang menolak Tuhan, telah menjadi tumpul sebab sampai pada hari ini, selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jadi gematria ada, rabi-rabi ada. Kenapa ini semua tidak mencapai kesempurnaannya? Karena tertutup semua. Kita sudah dibukakan, kita bisa ngerti kemana arah tujuannya, kemana wujudnya, kemana kelengkapannya dan kesempurnaannya. Itu sudah selesai. Mereka masih mencari-cari dengan tafsiran-tafsiran dan prediksi mereka di masa mendatang. Dan ini satu yang masih dibiarkan Tuhan. Ya, dibiarkan Tuhan. Dan banyak orang-orang Israel yang sudah bertobat tidak berpikir seperti itu. Nah, ini kita lihat ya. Pada ayat yang ke-14. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka sampai hari ini. Jika mereka membaca perjanjian lama itu, perhatikan. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Jadi nabi-nabi diberitahu oleh Tuhan, langsung suruh berbicara, disingkapkan oleh Tuhan melalui malaikat, melalui Bani Isakar, melalui nabi-nabi dipilih Tuhan gitu ya. Nah, ini sudah waktu yang terakhir dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Dari anak Allah itu yang menjadi terakhir penyingkapnya. Dikatakan di sini, tanpa disingkapkan, melihat, membaca, mengerti perjanjian lama, tidak mungkin selubung itu bisa hilang. Jadi bagaimana bisa hilang? Perhatikan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Perhatikan. Jadi orang Israel sekarang kenapa terselubung? Itu hanya Kristus yang bisa singkapkan. Pak, sampai akhir zaman gimana? Itu hanya Kristus yang singkapkan itu. Jadi bukan kemampuan kita. Kita hanya memberitakan Injil Kerajaan Allah, memberitakan Kristus adalah Mesias. Mereka bisa percaya, bisa dibuka selubungnya. Itu bukan kekuatan kita, tetapi jelas sekali hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Jadi berita Injil yang kita beritakan ini, itu yang akan dipakai oleh kuasa Roh Tuhan, Roh Kudus, untuk menyingkapkan kebenaran itu. Sehingga mereka tahu, oh, jadi arti daripada Alef, P, arti daripada Sayin atau Nun sufiks itu, dan Heyot 5000 itu adalah memuncak dan sempurna di dalam Kristus. Dan sudah digenapi. Sudah selesai. Sudah dijamin oleh Tuhan. Jadi kita nggak mencari-cari lagi sesuatu yang seperti orang-orang itu, seperti orang Israel. Kenapa? Karena kita sudah dijamin dulu dalam perjanjian Tuhan yang baru ini, dengan darahnya, baru kita melihat semua kejadian-kejadian dalam hidup kita bersyukur. Kenapa? Karena sudah dijamin oleh Tuhan. Apa yang terjadi sudah diberitahu Tuhan semua. Jadi bukan berarti kita meremehkan gematria atau tafsiran rabi-rabi tentang prediksi masa depan. Bukan kita remehkan itu, tetap yang kita tahu adalah mereka belum menerima Kristus. Sehingga selubung itu membuat mereka berputar-putar dan menafsirkan 5.000 apa, 700 apa, 80 apa, angka 1 apa. Dan mereka berputar-putar terus. Karena mereka belum menerima hanya Kristus yang mampu menyingkapkan rahasia itu semua. Termasuk di dalam memprediksi waktu semua. Siapa yang tahu? Hanya Bapa yang tahu. Tuhan katakan demikian. Kapan itu akan datang? Dan semua diatur oleh Bapa, dan nanti yang mengeksekusi adalah Yesus sendiri. Tapi dia taat pada Bapaknya. Dan kita diberi iman untuk menjalani dengan setia, dengan taat, dan menjalankan semua apa yang diperintahkan oleh dia. Dan kita tidak diberi wewenang untuk menentukan dan membaca zaman dan kapan itu akan terjadi. Oh, ini terjadi. Kita nggak bisa. Kita hanya memprediksi. Kedatangan Tuhan, bahkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa itu semua Bapa yang tahu. Jadi betul-betul satu rahasia yang besar sekali. Ya, jadi kita bisa membaca, mendapatkan hikmat, oke, ya, nggak masalah. Tetapi untuk menentukan itu menjadi satu kebenaran, satu yang sungguh-sungguh kebenaran, itu hanya Yesus yang bisa. Ya, oke, kita lihat ayat yang ke-15. Ayat 15 ya. 2 Korintus 3:15. Bahkan sampai hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa itu Taurat dan seluruhnya, ada selubung yang menutupi apa? Hati mereka. Hati,
bukan lagi pikiran. Jadi bukan hanya di pikiran, dalam pikiran mereka, tapi pada hati mereka. Dan itu yang bisa mengubah hati adalah Tuhan. Ya. 16. Tetapi apabila hati seseorang itu berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Jadi Kristuslah, waktu orang percaya pada Kristus, menerima Kristus, mendapatkan anugerah keselamatan, selubung itu kemudian diangkat oleh Tuhan. Dan dia bisa melihat, oh, berarti ini semua menunjuk kepada Engkau. Kebenaran-kebenaran yang ada, bagaimana saya harus melakukan seperti yang ada ritual di dalam bait Allah, semua termasuk kaki dianya, bagaimana unsurnya emasnya, bagaimana kayunya, bagaimana kubusnya, bagaimana harus persegi atas tinggi bawah, semua harus sempurna. 3 unsur daripada perhitungan space atau ruang itu, tinggi, panjang, dan lebar, itu menunjukkan kepada kesempurnaan. Ukurannya sama dalam ruang Maha Kudus. Kenapa itu sama? Karena itu adalah menunjuk pada kesatuan pribadi yang sempurna ilahi. Dan ini semua terjadi di dalam diri siapa? Dan diwujudkan dalam diri siapa? Di dalam hanya Kristus saja. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Dan kita bisa melihat. Paulus bisa melihat, Petrus bisa melihat, dan banyak orang Israel pada waktu Tuhan Yesus di sana, ada 500 orang menjadi saksinya, itu melihat semua kebenaran ini. Jadi mereka tidak lagi terikat dengan apa? Dengan ritual-ritual Yahudi yang mereka tidak tahu juntrungannya kemana, berputar-putar kayak lingkaran setan. Mereka masih mencari, meraba-raba ini bagaimana. Kita sudah tahu, maka disitulah Petrus berkhotbah, dan waktu dia berdiri, dia menyatakan bahwa Kristuslah yang menjadi seluruh kerinduan bangsa Israel. Nah ini menjadi satu tuntunan yang menentukan, ya. Oke, kita kembali ke ini ya. Nah, kita lihat ini. Nah, perhatikan. Ya, kita perhatikan ini. Nah, saudara, di dalam perayaan ya, perayaan. Yesus merayakan Paskah itu 4 kali. Ya, 4 kali. Yang pertama itu pada awal dia masih kecil, dibawa oleh mamanya. Dan kemudian waktu dia besar ya, yang ditulis dalam Alkitab, kita lihat bahwa Tuhan Yesus waktu membongkar dan menjungkir balikan, terus kemudian mengatakan rumah Bapakku. Nah itu ya, itu yang Paskah yang dituliskan. Nah kemudian dia mengalami Paskah pada masa pelayanan umur 30 tahun, itu 3 kali plus yang depan. Dan keempat kalinya dia menyerahkan dirinya. Jadi 3 kali dia melayani kepada bangsa Israel sebagai bangsa Israel, dan terakhir adalah dia masuk ke dalam ruang Maha Kudus, dia berikan dirinya. Nah, kita lihat di sini. Perhatikan baik-baik. Karena perhitungan bangsa Israel dengan bulan kita berbeda. Apa bedanya? Di sini bedanya, ya. Nah, kalau kita Januari, mereka mulai dengan pertengahan Tevet. Tevet itu Hanukkah. Jadi perayaan-perayaan yang bangsa Israel itu ya. Dan Shevat, Adar, Maret, kemudian Nisan, Iyar. Nah, Nisan ini yang paling banyak mendapatkan perhatian di dalam Alkitab. Kenapa? Karena ada Paskah Jumat Agung, Korban, dan ada perayaan roti tidak beragi. Dan kemudian buah yang pertama, kebangkitan. Ini semua ada ditulis dalam apa? Dalam seluruh festival, seluruh perayaan orang Israel. Semua ini menunjukkan kepada Kristus. Bukan yang lain. Ini menunjukkan pada Kristus bagaimana dia dikorbankan, dia mati, kemudian dia bangkit, dia menjadi roti yang tidak beragi, menjadi first fruit, kebangkitan manusia pertama dalam seluruh hidup manusia. Dan sebelum Yesus bangkit, tidak ada kebangkitan. Jadi orang mati itu nggak ada yang dibangkitkan. Dalam arti kematian, dosa, dan maut. Jadi dialah yang sulung. Jadi orang yang dibangkitkan pertama kali dalam sepanjang sejarah manusia, itu hanya Yesus. Dan semua kebangkitan melalui dia. Nah itu arti daripada first fruits. Ini buah yang pertama. Nah saudara, kemudian Pentakosta. Pada bulan Mei pertengahan, kalau di dalam bangsa Israel itu Shivan. Ya. Dan kita menghitungnya, tahunnya itu adalah dari kita masuk di dalam September tahun lalu itu masuk tahun 2020 September, dan masuk di dalam 2021 ini nanti Agustus masuk bulan Elul.
Nah, itu merupakan satu perhitungan yang baru per tahun yang baru 5781. Nah, saudara, ini perhitungannya ada perhitungan yang lunar dan ada perhitungan secara solar, jadi lunar solar. Dan mereka menghitung semua secara kehidupan sehari-hari, mereka menghitung dengan solar. Tapi menghitung secara perhitungan tanggal tahun semua, mereka memperhatikan pada lunar, matahari, dan pada bumi. Dan kalau kita hanya matahari, dan orang-orang Islam itu pada bulan, bumi, ya, bumi dan bulan itu. Sistem yang ada, kemudian musim dan semuanya. Jadi orang Islam sebelum puasa, dia ingin melihat hilalnya apa. Nah, itu perhitungan bulan, bukan lunar. Nah, orang Israel satu-satunya bangsa yang memiliki dua perhitungan ini dengan sempurna. Ya, ini hebatnya di situ. Ya, ini jadi bulannya itu agak berbeda dengan kita. Nah, saudara perhatikan ada Rosh Hoshana. Jadi Rosh Hasana gitu ya. Adalah satu pemanggilan pada bangsa Israel dari seluruh penjuru dunia untuk mengingat dan panggilan mereka sebagai bangsa Israel supaya mereka mempersiapkan diri untuk pertemuan Yom Kippur, pertemuan di mana mereka akan ditebus oleh Tuhan. Dan mereka kemudian menerima tabut perjanjian. Nah, kalau di bulan kita orang-orang Kristen itu adalah bulan Oktober, bulan reformasi, bulan pembinaan, bulan doktrinal. Nah, itu adalah tabernakel, Sukot. Itu bulan Sukot. Nah, saudara, ini sangat-sangat indah sekali dan sangat menarik sebenarnya. Kalau kita lihat gereja banyak mengikuti ini. Saya juga kalau berada dalam satu gereja, saya mengikuti cara berpikir di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan kita memilih bulan Oktober dan bulan reformasi, di mana bergeraknya satu kebenaran Tuhan, bahwa hanya di dalam Kristus kamu dibenarkan, itu adalah turunnya tabernakel. Kok bisa semua peristiwa itu sama, Pak? Itu tanya Tuhan, saya nggak tahu. Jadi reformasi bisa tepat harinya, waktunya bisa dengan waktu yang ada menerima hukum Taurat itu, bulan itu sama, saya hanya berkata itu semua Tuhan atur, kita nggak tahu. Ya. Dan semua Tuhan yang punya presisi ketepatan, dan kita nggak mampu berpikir, menyelidiki dan mengerti pikiran Tuhan yang begitu dalam, kita nggak bisa. Ya. Oke. Terus kita masuk gitu ya dalam hal ini. Nah, setelah kita pelajari semua dan kita membaca di dalam 2 Korintus 3:14 sampai tadi 16 dan seterusnya, Saudara, jelas sekali bahwa kita tidak membutuhkan dalam arti sebagai dasar iman kita adalah tafsiran tentang 5.781. Kita mengerti hikmat untuk membawa kita dalam kehidupan sehari-hari dan memakai apa yang ditafsirkan oleh orang Israel Yahudi sebagai pengetahuan kita. Itu tidak salah dan tidak dilarang. Tetapi kalau itu menjadi dasar iman kita, Tuhan mengatakan bahwa kita sudah dijamin oleh Tuhan. Tidak ada laknat, tidak ada kutukan dalam hidup kita. Dan orang-orang Israel masih ada itu. Kalau dia tidak melakukan hukum Taurat itu, melakukan ritual itu, mereka akan dikutuk Tuhan. Kutuk dan berkat itu masih ada dalam hidup mereka. Kalau kita secara dasarnya, kita sudah di luar daripada kutuk itu. Kita masuk di dalam berkat. Hidup yang di dalam penyertaan Allah. Dan itu ada perjanjian di dalam perjanjian baru. Nah, Yeremia 31 ayat yang 31 sampai 33. Itu jelas sekali ada perjanjian baru yang dicurahkan, bukan ditulis di dalam loh batu, tetapi di dalam hatimu. Dan itu dikatakan Tuhan Yesus bahwa perjanjian baru. Apa yang dituliskan? Bahwa dia mendirikan bait Allah dengan darahnya, dengan penderitaannya, dengan tubuhnya dipecahkan. Jadi dia memerintahkan supaya bait Allah itu diruntuhkan, yang dibangun 46 tahun gitu ya, yang direnovasi itu. Dan Tuhan katakan dalam 3 hari aku akan bangun kembali. Nah, itu bukan literal, bait Allah literal, tapi bait Allah di dalam dirinya. Ya, ini menarik sekali. Saya kepingin menjelaskan tentang arti bait Allah. Perhatikan, saudara. Bait dengan bait Allah. Bait itu artinya adalah rumah dalam bahasa Ibrani. Dan Bethlehem itu adalah rumah Allah sebenarnya. Bethlehem itu di mana Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, itu adalah rumah Allah di sana. Allah sedang hadir di sana. Bethlehem. Kenapa kata-kata Bethlehem dengan Yesus hadir di sana? Sama. Ya karena sudah direncanakan Tuhan, sudah diprediksi dan sudah ditetapkan Tuhan. Dan semua unik sekali.
Maka orang-orang Israel waktu percaya Tuhan Yesus, dibukakan rahasia ini. Semua yang mereka tahu tentang rahasia-rahasia angka, huruf, dan semuanya. Mereka membaca Alkitab kembali Perjanjian Lama, mereka dibuka selubungnya, mereka tahu semua. Wah, ini jelas pada Mesias, jelas pada Kristus. Dan mereka tidak mungkin tidak percaya Tuhan Yesus. Nah, mungkin itu. Ya, kita aja yang tidak punya dasar itu bisa beriman tanpa penjelasan-penjelasan yang sudah hakiki dalam hidup orang Israel. Apalagi orang Israel begitu dibuka, wah, mereka seperti Paulus, menggebu-gebu imannya pada Tuhan Yesus. Dan bahkan Paulus mengatakan dia mau terkutuk supaya orang Israel itu terbuka. Dan itu satu hati Paulus. Dan menginginkan Israel semua bisa tahu ini. Tapi sekali lagi, siapakah Paulus sehingga dia mau mempersembahkan darahnya bisa menebus? Nggak bisa, sir. Yang bisa adalah Tuhan. Ya. Nah, kita lihat ini. 1 Korintus pasal 4 ayat yang pertama. Ya, 1 Korintus pasal 4 ayat yang pertama. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Rahasia apa ini? Rahasia seluruh yang ada dalam Perjanjian Lama, rahasia ibadahnya, rahasia festivalnya, rahasia kehidupannya, rahasia semua firman yang ada. Dan sekarang masa depan bangsa-bangsa itu ditentukan oleh orang-orang yang dipercayai oleh Kristus. Siapa itu? Hamba-hamba Kristus. Bukan hanya menunjuk pada Paulus dan para rasul, tetapi juga akan menunjuk kepada kita, gereja Tuhan. Menjadi saksinya, supaya orang-orang Israel, termasuk orang Israel, bisa melihat Kristus dalam seluruh ritual mereka. Dan itu adalah tanggung jawab daripada rasul-rasul Paulus dan semua yang ada. Nah, perhatikan, saya ulangi ya, ayat 1 dan 2 sekarang. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus, yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang kedua, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian, ialah hamba-hamba Kristus itu, bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Mereka dapat dipercayai. Jadi dipercayakan dan dipercayai, sehingga menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Ayat ketiga, bagiku sedikit sekali artinya entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Jadi Paulus pun tidak mampu untuk menghakimi dirinya, bangsa Israel atau bangsa-bangsa lain. Karena hanya Tuhan yang bisa menghakimi. Dan mereka hanyalah seorang hamba yang diperintahkan untuk mengungkapkan rahasia ini. Dan bukan hanya rahasia bangsa Israel, rahasia keselamatan bagi bangsa-bangsa. Dan ini penting sekali ya dalam 1 Korintus. Nah, kita lihat lebih lengkap sedikit. Roma pasal 16 ayat 25. Ya, ini akhir dari tulisan Rasul Paulus, pasal 16. Ayat 25. Bagi dia yang berkuasa menguatkan kamu, bagi dia, ya, menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Jadi rahasia itu apa? Orang-orang Israel sudah mencari, muter-muter itu mencari apa? Mereka sedang menantikan di tembok ratapan, mereka menangis, mereka berdoa, mereka ingin Mesias itu datang. Dan mereka lakukan itu bukan 1-2 kali, ribuan tahun. Dan Injil itu sudah datang, mereka nggak tahu, ada selubungnya. Dan siapakah yang dipercayakan untuk membuka selubung itu, dipakai oleh Tuhan adalah rasul-rasul, hamba-hamba yang dipercayakan oleh Yesus Kristus. Dan dipercayakan pada gereja, kepada kita semua. Menjadi pengabaran Injil. Jadi pengabaran Injil adalah bukan hanya menyatakan Yesus sebagai juru selamat, tetapi Yesus juga juru selamat bangsa Israel, juru selamat segala bangsa. Dan juru selamat seluruh dunia yang ada. Ya. Nah, perhatikan ayat yang ke-20. Tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jadi glory to glory, soli Deo gloria. Ini Roma 16 ayat 27. Jadi Kristuslah yang menyingkapkan semua itu. Selubung itu apa? Nah, saudara, saya ingin kita belajar sedikit. Selubung itu adalah adat istiadat yang ditambahkan oleh rabi-rabi, tafsiran-tafsiran yang ditambahkan dalam penafsiran yang ada, yang sudah baku, yang sudah benar itu. Nah, itu ditambah banyak sehingga raginya banyak. Tuhan Yesus katakan, hati-hati dengan ragi orang-orang Farisi, ahli Taurat, dalam menafsirkan. Dan itu sudah merusak semuanya. Nah, saudara bisa baca dalam Matius 15 ayat 3, ayat 6, Kisah Para Rasul pasal 6, ayat 14 yang saya tuliskan di sini. Dan itu ada semua. Ada semua ya. Coba kita lihat ini. Tadi mana katanya? Dan ini semua sudah dituliskan dan ada di dalam ini ya, firman Tuhan. Nah, saudara, kita melihat ini semua. Jadi alef, p, terus kemudian nun sufiks itu, heyot yang 5.000, itu sebagai satu penunjukan kepada bagaimana Allah yang menyertai seluruh kondisi yang ada bangsa Israel, umat pilihannya, dan yang terus menantikan dengan setia supaya mereka menemukan satu wujud daripada apa yang mereka lihat di dalam angka-angka ini semua, termasuk dalam perayaan mereka, termasuk di dalam seluruh kerinduan mereka, itu semuanya harus disingkapkan. Jadi gematria dan rabi-rabi, penafsiran dan semuanya itu bisa dibukakan hanya oleh satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan tidak ada yang lain. Ya, nah, saudara, ini saya sertakan beberapa tulisan yang ada supaya kita juga bisa belajar ini. Ya, sebentar. Nah, saudara lihat ini. Nah, di dalam ayat yang ada, ini, dalam Galatia pasal pertama, pasal 4 juga khususnya, dan di dalam Injil yang diberitakan oleh Paulus, Paulus mendapat tantangan sangat besar sekali dari jemaat Galatia mengenai tentang perayaan adat istiadat orang Yahudi yang ditambahkan pada mereka. Coba kita baca agak cepat ya. Galatia yang pertama, ayat 14. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh melebihi maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Jelas ya. Jadi Paulus itu seorang yang sangat saklek sekali, sangat disiplin sekali. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya, Mesias itu, di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak meminta pertimbangan manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Saudara menjelaskan apa? Tentang imannya yang baru. Bagaimana kesalahan-kesalahan orang Israel itu. Dan dia berbicara dengan Rasul Petrus dan termasuk ada Yakobus, rasul lain belum ada. Dan dia menjelaskan itu selama 14 tahun, Paulus tidak diterima sebagai rasul selama 14 tahun. Itu di dalam Galatia pasal pertama itu ada. Paling bawah itu ya. Nah, perhatikan saudara. Coba kita pasal yang kedua. Pasal kedua, di dalam, nah ini, Paulus diakui oleh para rasul. Ya, perhatikan saudara. Diakui para rasul. Pasal kedua ayat 1. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga ke sana. Bayangkan 14 tahun barulah dia diberi wewenang untuk menjadi timnya bersama dengan orang Yerusalem. Sebelum itu dia hanya memberikan saksinya. Dan ini adalah pengangkatan dan pengakuan dari rasul-rasul yang lain tentang kerasulan Paulus. Jadi 14 tahun Paulus baru diakui. Walaupun dia sudah mengabarkan
Injil Kerajaan Allah. Nah, sekarang kita lihat Galatia pasal 3 ayat 10. Galatia pasal 3 ayat 10. Nah, perhatikan Saudara, ini penting sekali. Ya. Jadi orang Israel itu selalu terbayang-bayang dan dihantui oleh kutukan kalau mereka tidak taat, dan kalau mereka betul-betul taat, mereka akan mendapatkan penyertaan Tuhan dan berkat dari Tuhan. Nah, itu pikiran masih ada. Jadi waktu mereka menjadi orang Kristen di jemaat Galatia, pikiran itu masih ada. Mereka harus melakukan Taurat, harus Sunat, harus ini, dan itu dibawa dalam gereja. Dan Paulus katakan tidak bisa. Ya, ini Galatia pasal 3 ayat 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat, mereka dibawa kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Ingat ya. Yang 11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman, bukan oleh karena Taurat. 12, tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Jadi bukan iman, dituntut melakukan. 13, ini jelas. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita dan bagi kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi ini lengkap sekali. Jadi orang bertanya pada saya, Pak, hari ini jadi kita belajar mau jadi seperti orang Yahudi? Enggak. Tapi kita harus tahu, karena ini kondisi yang ada, gereja-gereja banyak terpengaruh dengan hal seperti itu, dan mereka tidak kembali pada Kristus, maka mereka di dalam putaran yang berputar-putar seperti lingkaran setan, mereka tidak tahu ujungnya kemana. Sehingga mereka menafsirkan semua, dan sudah digenapi oleh Yesus, mereka kembali kepada istiadat, adat istiadat orang Israel. Dan ada beberapa gereja yang masih melakukan cara-cara seperti itu. Ya, cara-cara seperti itu. Kemarin ada yang tanya saya tentang hal yang sangat pelik gitu ya. Pak, kalau sunat sudah nggak boleh dilakukan, ini nggak boleh dilakukan semua, dan kita sudah dalam Kristus. Mereka bertanya, mengapa perpuluhan masih dilakukan? Nah, di situ, Saudara. Jadi saya beritahu, ada hukum moral, ada hukum keselamatan. Dan kamu harus tahu bahwa perpuluhan, sunat, dan semuanya itu bukan hukum keselamatan. Jadi kalau gereja memakai itu sebagai satu disiplin gerejawi, itu nggak ada masalah. Kenapa? Karena hal itu adalah berkaitan dengan tanggung jawab daripada jemaat. Dan itu pun dasarnya tidak memaksakan, dengan kerelaan. Mau 10, mau 20, mau 5, mau apapun, itu sebenarnya hatimu pada Tuhan. Tetapi kita melihat bahwa bangsa Israel diberkati Tuhan ribuan tahun dengan melakukan hukum seperti itu. Mendidik mereka dalam kuasa yang ada, masyarakat yang ada. Maka sejarah cara hidup bangsa Israel, termasuk dalam perpuluhan, itu sangat memberkati mereka, termasuk gereja. Jadi ini bukan perkara boleh dan tidak boleh gereja melakukan. Tetapi hikmatnya kita harus tahu posisinya di mana. Jadi bukan sebagai penentu keselamatan, terus kemudian dikutuk-kutuk kalau tidak memberi perpuluhan. Nah, itu sudah di luar jalurnya. Karena kita di dalam Kristus tidak ada kutukan. Ya jelas tadi kita baca. Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 dan 14. Jadi di sini. Jadi semua yang ada, yang kita pelajari hari ini, adalah satu hikmat yang membawa kita bukan terlibat di dalam, terbawa arus di dalam, bukan. Kita semakin melihat mengapa mereka tidak bisa percaya pada Kristus, terselubung di situ. Karena mereka berputar-putar di situ. Dan gereja juga sama, kalau kita juga ikut daripada pemikiran mereka, menafsirkan 5.781, terus kemudian menjadi patokan kita. Padahal Yesuslah menjadi patokan kita, bukan tafsiran 5.781. Jadi kita ini salah. Salah apa? Salah kaprah. Jadi seolah-olah kalau saya dekat dengan bangsa Israel, melakukan ritual Israel, saya lebih suci, lebih benar, lebih diterima oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus orang Israel. Gitu. Bukan, bukan. Iman kita kepada Dia, dan sudah diwujudkan, sudah sempurna, nah kita tidak diikat lagi, kita sudah dimerdekakan oleh Roh Tuhan.
Dan kita tidak diikat dengan aturan-aturan ini. Walaupun banyak hal yang bisa kita pelajari menjadi hikmat bagi kita untuk hati-hati. Mulut kita, tentang kedaulatan Tuhan, pemikiran-pemikiran itu. Semua itu kebaikan bagi kita. Tapi ingat baik-baik, posisinya adalah itu hikmat. Sejauh hikmat. Dan bukan melebihi daripada hikmat Kristus. Karena hikmat itu adalah Kristus sendiri. Dan itu dikatakan oleh Rasul Paulus. Dan inilah satu rahasia. Dan kita harus belajar. Dan kita harus mendengarkan. Dan bagaimanakah kita akan menilai ini ya. Yang terakhir. Kita lihat. Ya, bagaimana kita menilai ini? Oke, yang pertama kita lihat ya. Yang pertama, saudara, banyak orang itu bias dan perspektif kita seringkali sudah ada pikiran kita mendengar ajaran-ajaran yang salah itu, sehingga waktu kita mendengarkan sesuatu yang sungguh-sungguh benar dari firman Tuhan, kita itu langsung menolak. Jadi reject gitu. Kenapa menolak? Karena kita anggap yang benar dalam pikiran kita, yang sudah kita terima, yang kita anggap benar. Maka kita diajar bahwa yang tuntunan dalam hidup orang percaya itu adalah firman Tuhan. Dan Roh Kudus dalam diri kita. Jadi Roh Kudus tidak bisa terpisah dari firman Tuhan. Selalu memakai firman Tuhan. Jadi nggak bisa Roh Kudus sendiri omong dengan kita, oh ini firman Tuhan. Bukan. Roh Kudus selalu memakai firman Tuhan. Dan itu ada dalam Yohanes 14. Tuhan Yesus jelaskan pekerjaan Roh Kudus itu apa. Ya selanjutnya. Menafsirkan simbolisme tidak membuat semua jadi profetik. Ya orang-orang mengatakan, wah ini profetik, wah kenabian suara. Bukan, saudara. Dan banyak hal yang kita dengar, apalagi di dalam YouTube itu, banyak sekali hal-hal yang bersifat itu sebenarnya adalah cuman membuat kita untuk orang itu membuat segala sesuatu itu, wah ini kayaknya kita harus menghadapi zaman ini dengan hati-hati ini, terus dengan ketakutan yang luar biasa. Nggak ada. Ya, bagi saya itu dan juga bagi iman Kristen hal seperti itu adalah sudah biasa. Ya, dari sejak awal penyiksaan, pembakaran, pembunuhan, pembakaran gereja, terus membunuh orang Kristen itu sudah ada sejak awal gereja, Stefanus dan sampai akhir zaman sama. Ya, dan jangan takut kita. Kenapa? Karena ada Tuhan bersama dengan kita. Oke, tanpa suara Tuhan, Anda hanya mempraktekkan ramalan dan ini menyesatkan sekali. Apa artinya tanpa suara Tuhan? Tanpa bimbingan dari Tuhan, tanpa revelasi dari Tuhan, dan waktu kita berbicara tentang nubuatan, kita sedang seperti peramal ahli nujum yang meramal masa depan. Jadi banyak pendeta sekarang jadi ahli nujum semua, jadi dukun. Senang meramal ke depan, oh nanti Indonesia COVID bagaimana, ini bagaimana. Saudara, kita semua diminta oleh Tuhan Aleph dan P. Artinya apa? Kamu tutup mulut. Kamu berusaha untuk diam di hadapan Tuhan. Supaya hidupmu betul-betul mengerti, was-was, dengarkan dengan peka suara Roh Tuhan dalam firman Tuhan. Dan kamu melihat ke dalam seluruh kegiatanmu sekarang ini tidak terpengaruh dengan gonjang-ganjing yang ada di dunia. Sehingga kita terkopo-kopo, kita khawatir akan membawa kita terpolusi iman kita. Enggak. Kita tetap kita melihat Allah berdaulat dalam segala sesuatu dan semua tingkah laku, ucapan kita, kegiatan kita, semua di dalam kondisi Allah yang menjagai semuanya. Dan kita harus peka mendengarkan ini. Dan firman jelas sekali bahwa masa depan dunia tidak ada satu bisa menjamin kecuali Tuhan Yesus. Dan kita sudah dijamin Tuhan Yesus. Masa depan kita dan sampai akhir zaman, bahkan sampai mati, kita dibangkitkan dan diberi tubuh yang baru. Itu sudah ditulis semuanya. Kita nggak kekurangan apapun sekarang. Ya, kita semua sudah lengkap sekali. Jadi jangan memakai tafsiran-tafsiran atau prediksi-prediksi. Angka-angka itu menjadi dasar iman kita. Ya. Terus yang jadi pertanyaan adalah, Pak, suara Tuhan didapat dari mana? Dari firman Tuhan. Jadi sekarang Tuhan tidak berbicara pada siapapun. Tidak ada revelasi. Kenapa? Karena firman Tuhan itu lengkap, cukup, dan akurat, dan berotoritas. Kalau ada orang yang diberitahu Tuhan dan mendapatkan firman Tuhan, revelasi pewahyuan, terus kemudian menambahkan pada firman Tuhan, itu dijelaskan dalam firman Tuhan bahwa itu adalah melawan firman Tuhan. Jelas sekali. Jangan menambahkan, jangan mengurangi dalam kitab Wahyu yang terakhir. Jadi kita di sini harus hati-hati. Pak, itu hamba Tuhan mengatakan dia menerima pewahyuan dari Tuhan. Nggak ada itu. Hamba Tuhan terus baca firman Tuhan. Harus kembali pada firman Tuhan. Apa yang ada firman Tuhan?
Coba baca Daniel, itu jelas sekali. Raja-raja dihitung semua masanya, waktunya. 4 kerajaan besar itu akan dijatuhkan oleh Tuhan dan dihancurkan oleh Tuhan. Dan dibuang oleh Tuhan, dilenyapkan oleh Tuhan. Itu semua ditulis oleh Daniel. Dan termasuk 3 nabi besar, Yesaya, Yeskel, dan Yeremia. Dan ada semua di dalam Alkitab. Dan tentang masa depan juga ada. Terus bagaimana tentang masa depan? Bacalah Alkitab. Kita udah tenang nanti. Jadi nggak usah kupu-kupu gitu ya. Oke, ini. Ya, kita akan lanjutkan. Selanjutnya, nah, saudara, menafsirkan simbol masa lalu dengan data yang ada dan struktur itu adalah sesuatu yang diizinkan dalam pengetahuan Alkitab dan semuanya. Ya, pendekatan-pendekatan seperti ini itu tidak sama satu sama lain. Jadi orang ini dikatakan seperti ini, seperti ini. Tetapi prinsipnya nanti ujungnya adalah sama. Apa ujungnya? Yaitu Allah mengendalikan semuanya. Allah mempersiapkan semuanya. Allah yang merancang semuanya. Dan itu mau tidak mau ujungnya ke sana. Jadi mengaku itu semua. Jadi apa sih makna profetik 5781? Tadi sudah saya jelaskan. Jadi saudara, kita harus berhati-hati dengan mulut kita selama 10 tahun ini. 81 sampai 89. Kita harus hati-hati dengan mulut kita. Kita lebih baik berdiam dengan mulut dan melihat keagungan Tuhan. Rahasia daripada kuasa kebenaran Tuhan itu. Sehingga 700 kegiatan semua dalam hidup kita, apapun kita lakukan, semua tertuju untuk taat kepada kemuliaan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, kita miliki. Dari kita mulai percaya sampai kita akan dipanggil Tuhan, itu sama. Kita melihat semua hidup kita adalah di dalam rancangan Tuhan yang sempurna. Jadi 700, 10 kali 10, 10 kali 10. Semua kegiatan. Dan kemudian kita lihat di belakang semuanya, ada nafas Allah, ada hadirat Allah yang dipersembahkan kepada orang-orang percaya dan yang menjagai dunia ini. Nah, saudara perhatikan, ini sangat unik sekali. Nah, kita belajar lagi. Ya, ini waktunya sudah mau lewat. Saudara perhatikan, Abraham, Sarah, termasuk nama-nama yang diberikan kepada Yakub, Israel, terus Ishak, semua itu. Saudara perhatikan, nama daripada Abraham menjadi Abraham. Kenapa Tuhan memberikan nama baru Abraham? Itu ditambahkan hek dia. Ditambahkan nama dia. Ditambahkan unsur penyertaan dari dirinya. Hek. Abraham. Sarah menjadi Sarah. Heknya di belakang. Abraham di tengah. Ini apa artinya? Berarti Allah menyertai Abraham di pusat dari seluruh kehidupannya, sedangkan Sarah disertai oleh Abraham untuk mendampingi. Sarah mendampingi Abraham. Jadi bukan di tengahnya. Allah berada di tengah Sarah, enggak. Tapi di tengah Abraham, hidup Abraham. Jadi Abraham menjadi pusat iman dari semua orang percaya, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Jadi bukan Sarah. Walaupun Sarah disertai oleh Tuhan sebagai pendamping, dan Tuhan memberikan heknya itu Sarah terakhir. Nah, saudara, ini rahasia firman Tuhan ini sangat indah sekali. Sangat indah sekali. Dan kalau saudara tertarik itu ada satu buku yang menjelaskan tentang literal meaning of Hebrew alphabetical. Dan itu ada yang lain, banyak sekali buku-buku seperti itu. Saudara baca. Saya punya beberapa koleksinya. Dan saudara, kita percaya begini. Jadi Israel dari Yakub. Petrus dari Simon. Kenapa nama-nama ini diganti oleh Tuhan? Semua di belakang ini ada penafsirannya. Ada maknanya. Ada kata-kata yang bermakna dalam kata-kata itu. Petra. Petra artinya apa? Ya, kita tahu itu. Dan kemudian Tuhan seringkali mengganti nama-nama orang itu dengan tujuan adalah orang-orang itu dipusatkan kembali kepada Kristus. Ya, kepada Kristus. Oke. Ya, kita akan melihat ini ya. Dan yang terakhir. Ya, yang terakhir. Saudara, kalau kita belajar tentang hal ini, maka kita harus mau meluangkan waktu. Ya, meluangkan waktu untuk menguji apapun yang kita dengarkan, termasuk yang kita pelajari, dan kita selalu tidak peduli siapa yang berkata, tetapi kita harus bersedia untuk membawa seluruh hidup kita
untuk mengenal Tuhan kembali. Yang kedua adalah selain meluangkan waktu, kita juga meminta kepada Roh Tuhan untuk selalu menolong kita supaya kita setia untuk membaca firman Tuhan, untuk mengenal firman Tuhan. Dan saudara perhatikan, orang-orang yang diberi karunia Tuhan untuk melihat pengajaran-pengajaran profetik yang salah adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan dalam firman Tuhan yang sangat indah, sangat kuat sekali. Tanpa itu kita nggak bisa tahu, karena kita nggak ada dasarnya. Dan yang terakhir adalah saudara harus hati-hati menyiapkan kita semua manusia, masuk orang Kristen yang dipilih Tuhan ataupun yang masih setengah hati atau Kristen-Kristenan atau yang di luar daripada itu, kita memasuki penghakiman akhir. Dan kita harus hati-hati ini. Jadi segala sesuatu yang tidak ada stempel darah Kristus, iman dalam Kristus, saudara, kita tidak akan bisa masuk dalam kerajaan yang kekal bersama-sama dengan Dia. Ya, oke, kita akan bersyukur. Saya pikir cukup sekian. Kalau ada pertanyaan, nanti bisa disampaikan ke saya. Ya, baik. Terima kasih Pak Agung untuk penjelasan yang diberikan pada kita semua. Mungkin sebelum kita masuk dalam sesi tanya jawab, saya boleh minta Pak Agung untuk tutup dulu di dalam doa. Ya, mari kita berdoa ya. Bapa, kami bersyukur rahasia hikmat di dalam kekekalan disampaikan pada manusia. Dari awal manusia jatuh dalam dosa, Tuhan, Engkau begitu sabar. Engkau menantikan dengan kasih-Mu, dengan kesetiaan. Sehingga kami manusia harus melewati zaman yang panjang dan rahasia yang berabad-abad ini. Terus Tuhan simpan. Karena kasih Tuhan kepada kita semua manusia dan kepada bangsa-bangsa. Tuhan, kami bersyukur sehingga akhirnya Engkau singkapkan di dalam Kristus yang wujud dari segala kebenaran itu. Wujud daripada pengetahuan, pengenalan tentang Bapa. Karena dengan Kristuslah kami mengenal Bapa. Tanpa Kristus kami tidak bisa mengenal Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan apa yang sudah kami dengarkan, dan juga jika ada pertanyaan, biarlah Tuhan akan memberikan hikmat sehingga pertanyaan-pertanyaan ini menolong kami untuk semakin mengerti dan semakin mencintai Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Baik Bapak Ibu, bagi yang memiliki pertanyaan boleh segera langsung ditulis di dalam chat room dari Zoom ini, atau juga di dalam kolom di YouTube atau melalui WA Group. Sudah masuk satu pertanyaan Pak di dalam chat room. Apakah ada perbedaan Passover dan Good Friday? Ya, itu adalah satu istilah ya. Jadi Good Friday itu baru ada belakangan ya. Tapi kalau Passover itu adalah satu budaya perayaan Yahudi yang sudah paten. Jadi kalau Good Friday itu karena kematian Kristus yang menjamin kita, dan kalau Passover itu satu kemenangan yang besar. Jadi bergantung pada kita menilai perkataan ini. Jadi bedanya apa? Yang satu adalah menanggung seluruh daripada dosa-dosa kita, dan di dalam Passover itu kemenangan yang besar yang diberikan pada kita, yaitu kebangkitan Kristus. Ya, ini cuman pandangan itu aja. Jadi secara orang Kristen dan orang Yahudi, sekali lagi, karena mereka tidak mengakui Kristus, ya kita nggak bisa melihat mereka mendapatkan kemenangan itu. Jadi mereka belum menang sampai sekarang. Mereka masih melakukan ritual itu. Kalau kita sudah menang, sudah dimenangkan oleh Kristus. Ya. Jadi Good Friday jadinya, Passover-nya di situ. Oke. Baik, pertanyaan berikutnya. Ya, suaranya Bu. Oh, oke. Mungkin pertanyaan ini sebenarnya tadi udah dijelaskan ya Pak, tapi nggak apa-apa saya bacakan lagi. Pada zaman PL, mengapa orang-orang Yahudi masih tidak percaya pada Mesias? Dan kalau begitu, apa yang sebenarnya mereka akan? Zaman PL itu
maksudnya PL yang mana ya? Jadi kalau PL yang dari sampai Maliaki, Musa sampai Maliaki, mereka percaya Mesias, bukan Mesias yang seperti kita miliki ini ya, masih dalam arti pandangan iman yang belum terjadi di depan. Jadi mereka percaya itu mereka selamat. Menurut perjanjian Taurat itu, perjanjian Sinai, dan juga perjanjian dengan bangsa Israel, jika mereka percaya dan melakukan dan mereka beriman kepada apa yang menjadi simbol itu, mereka diselamatkan. Dan itu jelas sekali diselamatkan. Tapi kalau mereka berada pada masa Tuhan Yesus dan kemudian mereka masih memegang dan mengakui persembahan penebusan secara ritual dan tidak mengakui Yesus, nah mereka tidak akan diselamatkan walaupun ritualnya itu benar. Di situ. Jadi mereka disunat juga sudah, mereka beri pesan sudah, tapi mereka menolak Kristus. Mereka tidak akan bisa masuk dalam kerajaan Tuhan, kerajaan Allah. Jadi itu perbedaannya di situ ya. Jadi perayaannya itu menuju ke siapa? Saya percaya kalau Musa dan semua itu menuju kepada Kristus. Kalau mereka melakukan dengan benar dan imannya menuju pada penebusan binatang adalah lambang daripada Mesias, mereka diselamatkan. Ya, diselamatkan. Tetapi setelah Yesus datang, bangsa Israel tahu dan sudah mengenal Kristus dan menolak Mesias ini, maka mereka melakukan ritual penebusan, itu semua ditolak oleh Tuhan. Tidak ada yang diterima Tuhan. Dari awal Yesus mati sampai sekarang, semua ritual itu di hadapan Tuhan, itu sangat menjijikkan. Karena mereka mengharapkan Mesias yang lain, Mesias yang palsu, kebenaran yang lain. Dan mereka masih menantikan sampai hari ini. Mereka doa di tembok ratapan, ya, masih sampai hari ini di situ. Oke. Ya. Nah, baik. Pertanyaan berikutnya, Pak, maaf, mohon penjelasan sekali lagi tentang waktu di mana kita berdiam, menjaga mulut kita di hadapan Tuhan sampai tahun 5789. Ya, ini penafsiran dari cara memandang tadi ya, huruf dan arti makna semuanya. Nah, kita melihat bahwa pada tahun 81 itu kan Alef. Jadi kita melihat Allah yang akan bertahta. Dan itulah yang membuat kita harus menunggu apa yang dikatakan Tuhan, apa yang diminta Tuhan. Kalau kita nggak tahu bagaimana hal-hal itu, apa yang kita lakukan, kita berdiam diri, menantikan. Lakukanlah segala kegiatan yang seperti yang ada. Jadi jauhkan dirimu dari segala hal yang bersifat tidak kudus. Hal-hal yang tidak setia. Dan kamu tinggalkan itu. Dan setia aja gitu. Jadi jangan membuat sesuatu yang berbeda dari apa yang sudah ditetapkan Tuhan. Jadi kita melihat ini. Dengan apa sih? Dengan daya pikir kita bahwa Allah itu selalu menunggu kita untuk taat pada Tuhan. Baru kita diberikan itu. Nah, tahun 82, karena 2 itu adalah faith, adalah menunjukkan pada rumah Allah. Jadi saudara di sini setelah kita mengetahui kedaulatan Allah, apa yang terjadi tahun 82? Kita diminta untuk setia di dalam rumah Allah. Di situ. Jadi setelah kedaulatan Allah ini, tahun 2022 nanti, 21-22, saudara-saudara diminta untuk berdiam diri, berdoa, dan memohon pada Tuhan, memuji Tuhan di dalam rumah Allah. Sekali lagi, rumah Allah itu bukan bait Allah secara fisik, tetapi dari persekutuan orang percaya. Jadi orang percaya diminta untuk memuji-muji Tuhan pada tahun 15782, supaya mereka mengagungkan Tuhan dan meminta Tuhan untuk melawat mereka, untuk memelihara mereka, dan menyertai mereka. Nah, itu kita mohonkan di bait Allah itu. Karena 82 itu bait. Di situ. Nanti yang ketiga sama, 4 sama. Ada hikmatnya sendiri semua. Yaitu cara mereka berpikir. Ya. Cuman kita harus tahu bahwa semua sudah digenapi di dalam Kristus. Bait Allah siapa? Kristus. Allah yang berdaulat siapa? Alfa Omega, Kristus. Nanti Gimel, Kamel itu nanti siapa ya? Kristus semua. Jadi semua huruf itu menunjuk kepada, secara maknanya ada kepada pribadi Kristus. Semuanya menunjuk mau tidak mau kepada keilahian Kristus dan semua pekerjaan Kristus. Ya, seperti itu. Karena kita sudah diberitahu 2 Korintus pasal 3 14 sampai 16. Ya, itu rahasianya.
Baik, mungkin semua pertanyaan yang masuk sudah dijawab. Tidak ada pertanyaan lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, yang tadi sudah dikatakan dan dijelaskan oleh Pendeta Agung bahwa Yesus Kristus adalah kunci yang membuka semua hikmat yang terdapat di dalam kitab suci. Dialah kita boleh berpegang teguh pada iman kita di dalam Yesus. Kita boleh semakin rajin membaca, merenungkan, mempelajari firman Allah, memohon pimpinan Roh Kudus untuk boleh membukakan semua rahasia-rahasia hikmat kepada kita, sehingga kita boleh menjalani kehidupan yang sungguh berkenan kepada Allah. Melalui berhubungan dengan hal ini, saya ingin memberikan sebuah pengumuman mengenai kelas yang akan datang. Mulai minggu depan kita akan mempelajari Injil Yohanes. Keunikan Injil Yohanes dibandingkan dengan kitab-kitab Injil lain. Mungkin Bapak Ibu sudah dapat share dari klip videonya, itu boleh dibagikan kepada teman Bapak Ibu untuk Bapak Ibu boleh mengajak mereka juga ikut dalam kelas-kelas STUJK. Dan kelas ini akan dibawakan oleh Pendeta Mangapul Sagala selama 4 kali pertemuan, setiap Rabu, Kamis, dan Rabu Kamis dari minggu berikutnya. Ya, mungkin itu saja pengumuman dari STUJK. Kami atas nama STUJK dan semua peserta mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pendeta Agung Wibisana yang sudah memberikan penguraian yang begitu indah mengenai hikmat yang tersembunyi di dalam kalender profetik orang Ibrani. Terima kasih sekali lagi, Pak. Ya. Baik, Bapak Ibu, selamat malam. Pertemuan kita sampai di sini. Sampai berjumpa kembali minggu yang akan datang pada jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes adalah 4 kitab Injil dalam Alkitab. Keempat Injil ini menuliskan catatan tentang kehidupan dan ajaran Yesus Kristus. Injil Matius, Markus, dan Lukas memuat banyak kisah serupa dan memiliki alur yang sejalan dan dikenal sebagai Injil Sinoptik. Tidak demikian halnya dengan Injil Yohanes. Sebagaimana kita ketahui, Rasul Yohanes merupakan murid kesayangan Yesus. Kedekatan Rasul Yohanes dengan Yesus digambarkan sebagai murid yang selalu berada dekat dengan Yesus, bersandar kepada Yesus. Kedekatan Rasul Yohanes dengan Yesus yang melihat secara langsung akan kehidupan Yesus tentunya membuat Rasul Yohanes dapat mencatat secara terperinci segala sesuatu tentang Yesus. Sebab Rasul Yohanes pasti sangat mengenal akan pribadi Yesus. Penulisan dalam Injil Yohanes syarat dengan berbagai tanda simbolis dan juga menggunakan majas gaya bahasa metafora, sehingga Injil Yohanes tidak dapat diartikan langsung secara harafiah. Injil Yohanes sangat menarik untuk digali secara mendalam, karena dalam Injil Yohanes banyak mengandung makna yang tersembunyi yang baru dapat dimengerti dengan pemahaman yang mendalam. Rasul Yohanes ingin menyampaikan kepada pembacanya untuk percaya bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, Anak Allah. Pendeta Mangapul Sagala akan menggali keunikan Injil Yohanes dalam 4 pertemuan STUJK online, yaitu pada tanggal 28, 29 April, 5 dan 6 Mei 2021. Dengan tema keunikan Injil Yohanes dibandingkan Injil-Injil lain. Jangan ketinggalan, daftarkan diri saudara segera. Dan ingatlah untuk selalu mengajak sebanyak mungkin orang-orang yang kita kenal agar mereka dapat juga menerima berkat dan dapat semakin mengenal Yesus. Kiranya Yesus semakin dipermuliakan dan disenangkan melalui apa yang kita lakukan. Salam STUJK.